Bab 421, Gemuruh dari Afar. Pelatihan hari ini adalah bertarung bersama sebagai satu tim. Rekrut dipisahkan menjadi beberapa baris, dan beberapa mengangkat perisai, sementara yang lain memegang tombak. Perisai ditempatkan di depan, sementara tombak diadakan sebagai persiapan di belakang perisai. Orang-orang yang direkrut diharuskan untuk melakukan semuanya dengan rapi dan sinkronisitas dengan setiap langkah yang mereka ambil. Peralatan yang mereka gunakan untuk pelatihan telah ditingkatkan secara khusus, ini 2 kali lebih berat dari peralatan reguler mereka, dan digunakan untuk melatih tubuh dan stabilitas anggota baru. Pergi, Zhuang Tian berteriak pada anggota baru. Para prajurit yang memegang perisai mengambil langkah maju bersamaan dan mengangkat perisai mereka. Mereka disesuaikan dengan keseragaman setelah pelatihan hari ini. Formasi sangat efektif dalam perang, dan pasukan yang telah menjalani pelatihan disiplin dapat mengandalkan formasi untuk bertarung melawan tentara yang tersebar dengan jumlah beberapa kali lipat dari mereka sendiri. Para rekrut yang memegang tombak dengan cepat melangkah setelah rekrut yang memegang perisai dan mengarahkan tombak mereka ke depan saat mereka mengarahkan celah di antara perisai. Mereka bergerak seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Setiap kali Zhuang Tian berteriak keras, formasi bergeser 1 langkah ke depan secara keseluruhan. Formasi mengikuti berbagai perintahnya, dan rekrut yang berbeda bergerak dengan kecepatan yang berbeda dan dengan gerak kaki yang berbeda. Gerakan tim kecil 1 adalah yang paling rapi di antara tim. Pemimpin kecil tim 1, Tang Dong, memegang tombak, sementara wakil ketua tim Dai Luoli memegang perisai. Mereka memimpin seluruh tim kecil mereka, dan mereka memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan benar. Setelah pengamatan hari ini, Zhuang Tian yakin bahwa dia akan memastikan bahwa kedua orang ini dipromosikan menjadi pemimpin tim kecil yang sebenarnya setelah pelatihan dasar militer mereka selesai. Tentara dengan kualitas seperti itu sangat sedikit dan jarang. Pada saat ini, seorang penunggang kuda datang ke arah mereka dari kejauhan. Dai Luoli berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan latihannya ketika rangkanya tiba-tiba membeku ketika dia melihat sosok pengendara ini. Dia tanpa sadar melirik Huo Yuhao di belakangnya. Penunggang ini bergerak sangat cepat, dan tiba dalam sekejap mata. Perhatian, Zhuang Tian berteriak pada semua orang. Para anggota yang memegang perisai menarik perisai mereka di depan dada mereka, sementara para prajurit yang memegang tombak menanamkan tombak mereka secara vertikal di tanah ketika mereka berdiri tegak. Komandan Batalion, Bu, Zhuang Tian memberi hormat kepada penunggangnya. Putri kecil itu, Su Yun, adalah orang yang pernah berkuda di sini. Su Yun dapat melihat Dai Luoli dan Huo Yuhao dengan satu pandangan karena mereka berdiri di depan kelompok mereka. Dia baru saja bangun setelah dia pingsan, dan dia menyadari bahwa langit sudah terang ketika dia bangun, ketika dia kembali di tendanya sendiri. Jika gelombang rasa sakit tidak datang dari perutnya, dia akan benar-benar berpikir apa yang terjadi kemarin hanyalah mimpi. Namun, mimpi itu terlalu nyata. Ketika dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dai Luoli berdiri dalam formasi dalam kondisi sempurna, dia menghela nafas lega. Namun, alisnya menjadi vertikal ketika dia melihat Huo Yuhao. Tentu saja, apa yang terjadi semalam tidak mungkin menjadi mimpi. Sampai sekarang, perutnya masih berdenyut kesakitan setelah ditendang 2 kali tadi malam. Su Yun langsung marah ketika dia melihat Tang Dong berdiri dengan tenang di dalam formasi. Bajingan ini benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Haruskah saya mengekspos dia? Su Yun segera memadamkan pikiran ini segera setelah muncul di kepalanya. Alasannya sederhana, baik Dai Luoli dan Tang Dong sama-sama berdiri dalam formasi dengan sempurna. Dia memikirkan kembali semua yang terjadi semalam, dan dia benar-benar tidak yakin mengapa Tang Dong bergabung dengan militer. Jika dia seorang mata-mata, dia akan membunuh Dai Luoli dan dia sejak lama. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin Dai Luoli melanjutkan latihan militernya dengan tubuhnya dalam kondisi sempurna? Su Yun mengangguk ke arah Zhuang Tian saat pikiran berputar di kepalanya. Pemimpin tim besar Zhuang, bagaimana pelatihan rekrutmen berlangsung? Zhuang Tian menjawab dengan hormat, performa rekrutmen baik-baik saja. Kinerja Small Team One sangat luar biasa di antara mereka. Mereka semua memiliki potensi yang bagus. Zhuang Tian tidak pernah pelit dengan pujian tentang bawahannya yang luar biasa. Oh, mereka hanya berlatih selama 1 bulan, dan Anda menggambarkannya luar biasa. Sepertinya mereka cukup mengesankan. Tentara dapat meningkatkan terbaik saat mereka dalam pertempuran yang sebenarnya.
Mengapa kita tidak melakukan ini? Biarkan pengawal pribadiku menemani mereka untuk latihan pertempuran. Sisuo, panggil pengawal saya. Petik 2. Sisuo ragu-ragu sejenak, dan melirik Zhuang Tian. Meskipun mereka tidak tahu dari mana asal Suyun, mereka samar-samar bisa menebak bahwa komandan batalion cantik ini berasal dari keluarga aristokrat, dan dia kemungkinan di sini untuk menghiasi keluarganya. Karena itu, beberapa dari mereka hanya menghormati permukaan selama ini. Membiarkan pengawal pribadinya melakukan latihan pertempuran dengan rekrut, apakah komandan batalion benar-benar memikirkan hal itu? Komandan batalion memiliki pengawal pribadi mereka sendiri. Satu tim menengah ditugaskan sebagai pengawal komandan batalion, dan mereka biasanya terdiri dari prajurit-prajurit paling hebat di batalion. Apakah kata-kata saya tidak cukup jelas? Suyun mengerutkan kening dalam, dan tekanan tak berbentuk dikeluarkan dari tubuhnya. Zhuang Tian memelototi Sisuo, dan Sisuo buru-buru menjawab dengan hormat sebelum berlari. Baru kemudian Zhuang Tian berbalik ke arah Suyun dengan sedikit ragu dalam ekspresinya. Komandan batalion, pengawal pribadimu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tidakkah Anda pikir mereka sedikit terlalu memenuhi syarat untuk latihan pertempuran dengan orang-orang ini? Mengapa kita tidak membiarkan rekrutan ini berdebat di antara mereka sendiri? Petik 2. Suyun melambaikan tangannya dan berkata, saya ingin menunjukkan kepada mereka seberapa besar jarak antara mereka dan tentara yang sebenarnya. Jangan khawatir, pengawal saya tahu batas mereka. Petik 2. Di militer, bahkan perbedaan satu peringkat berarti perwira berpangkat lebih rendah harus mendengarkan perintah. Zhuang Tian merasa sedikit putus asa di dalam, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun yang bertentangan dengan keinginannya. Tidak butuh waktu lama sebelum pasukan 50 tentara berlari dengan rapi. Semua prajurit ini tampak seperti memiliki pinggang lebar dan lengan besar, dan setiap orang memiliki perisai di tangan kiri mereka, pisau panjang diikatkan ke pinggang mereka, dan mengenakan baju kulit dari kulit. Mereka semua privat first class, dan di samping fakta bahwa baris mereka sangat rapi, mereka tampak sangat mengintimidasi. Pelaporan, Bu. Pengawal pribadimu semuanya dalam posisi. Pemimpin tim menengah dari pengawal Suyun adalah seorang pemuda yang terlihat sangat tangguh dan berotot. Matanya berbinar, dan jelas ada beberapa hal lain selain rasa hormat di matanya saat dia menatap Suyun. Suyun mengangguk dan berkata, rekrutmen yang bertanggung jawab atas kinerja Zhuang Tian sangat baik. Wang Yue, pilih 30 orang dan bertarung latihan dengan tim kecil satu dari rekrutan. Pisau Anda tidak dapat meninggalkan sarungnya, dan tidak ada yang bisa terluka. Apakah kamu mengerti? Mata Wang Yue berbinar ketika dia berteriak, dipahami. Dia tidak perlu Suyun untuk mengajarnya. Keputusan komandan batalion untuk mengizinkan pengawalnya melakukan latihan melawan rekrut ini berarti satu dari dua hal, apakah dia ingin memberi pelajaran pada pemimpin tim besar, atau ada beberapa pembuat onar di antara rekrutan yang membuatnya marah. Kami hanya akan memberi mereka pelajaran. Tim kecil 1, 2, dan 3. Melangkah keluar. Wang Yue berteriak di bagian atas suaranya, dan 30 penjaga berlari cepat dan mengatur diri mereka dalam satu baris. Zhuang Tian muncul di sebelah Huo Yuhao dan berbisik, Tang Dong, aku tidak yakin mengapa komandan batalion ingin melakukan latihan pertarungan seperti ini, tetapi kamu harus hati-hati, dan fokus pada pertahanan. Orang-orang ini dari tim pengawalnya sangat kasar dan kejam. Pastikan Anda menjaga formasi Anda. Aku akan meminta komandan batalion untuk berhenti setelah kalian bertahan sebentar. Petik 2. Iya, Tuan, Huo Yuhao mengakui, tapi dia sedikit geli. Putri kecil ini sangat kekanak-kanakan. Dia ingin menargetkan saya, tetapi terlalu buruk untuknya. Saya adalah pemimpin tim Small Team One. Tetapi apakah ada artinya untuk ini? Apakah dia berpikir bahwa pengawal pribadinya dapat memaksa saya untuk melepaskan jiwa bela diri saya? Dengar, tim kecil 1. Ambil 3 langkah maju bersama dan pisahkan menjadi 2 baris. Bersiaplah untuk pertempuran, Huo Yuhao berteriak pada timnya. Anggota tim kecil Wan menatap pengawal yang memiliki punggung seperti harimau dan pinggang seperti beruang, dan wajah mereka menjadi kuning karena ketakutan. Tapi anehnya, setelah Huo Yuhao meneriaki mereka, mereka semua merasa galvanis dan bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan. Mereka tampaknya tidak takut pada lawan di depan mereka lagi, dan semua orang mengambil 3 langkah maju dengan dagu terangkat. Mereka yang memegang tombak membalikkan tombak mereka pada saat yang bersamaan.
Lagi pula mereka memiliki pertarungan latihan, dan menggunakan gagang tombak mereka mencegah siapapun terluka. Su Yun melambaikan tangannya dan berkata, mulai. Wang Yue secara pribadi bergabung dengan formasi, dan mengamati calon di depannya mengejek ketika dia berteriak, perisai, naik. Para penjaga mengangkat perisai di tangan kiri mereka, tangan kanan mereka menggenggam pisau panjang yang masih terselubung. Pisau panjang ini berbeda dari yang ada di prajurit biasa. Pisau prajurit kaki tidak memiliki sarung, tetapi pengawal ini memiliki pisau panjang yang datang dengan sarung, dan pisau mereka terbuat dari baja. Sarung membuat mereka lebih dari 2 kali lebih berat dari pisau normal, dan yang satu membutuhkan standar kekuatan tertentu untuk memegangnya. Mengisi, Wang Yue berteriak di bagian atas suaranya, dan 30 pengawal menyerang dengan marah dan serempak pada anggota baru. Hanya ada 30 tentara, tetapi para pengawal ini telah melalui banyak pelatihan dan dipilih Cherry. Kekuatan bertarung mereka jauh lebih unggul dari prajurit normal, dan mereka mendorong maju dengan langkah besar dengan kecepatan luar biasa sambil mempertahankan formasi mereka pada saat yang sama. Perisai, sikap busur, tombak, kuda-kuda. Huo Yuhao berteriak. Dia tidak bermaksud menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi pertarungan latihan ini. Sebaliknya, dia ingin menggunakan hal-hal yang telah dia pelajari hari ini dalam pelatihannya. Setelah teriakannya menyalakan kembali keinginan anggota baru untuk bertarung, dia tidak berniat untuk menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual. Orang-orang yang direkrut di barisan depan memegang perisai mereka dengan kedua tangan ketika mereka mengambil posisi busur dan menempatkan perisai mereka di depan mereka. Mereka menggunakan kuda-kuda yang dimaksudkan untuk menghalangi serangan, dan tombak-tombak menjulur melalui celah di antara dua perisai. Ujung tombak ditanam secara diagonal ke tanah, seolah-olah mereka memukul mundur kavaleri. Perisai dalam posisi busur, selain tombak dalam posisi barikade, biasanya digunakan melawan kavaleri, tetapi Huo Yuhao masih memerintahkan mereka untuk menggunakan taktik ini melawan pengawal yang bergegas ke arah mereka. Tentu saja, ujung tombak seharusnya mengarah ke depan dalam situasi normal. Wang Yue sedikit terpana, tetapi segera pulih dan memerintahkan, pelan-pelan, tarik bilahmu dan tebas mereka. Pengawal langsung melambat ketika mereka kurang dari 10 meter dari rekrutan. Mereka mengangkat pisau dengan tangan kanan dan bersiap untuk menyerang. Tepat pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak, mengisi dengan kecepatan penuh. Orang-orang yang merekrut perisai dalam posisi busur langsung menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh, sementara mereka yang memegang tombak mengikuti di belakang. Huo Yuhao sendiri memegang tombak, dan bergegas menuju Wang Yue. Lebih jauh lagi, dia sengaja memastikan bahwa dia bergerak sedikit lebih cepat daripada rekan-rekannya, dan dia berlari maju bahu-membahu dengan Dai Luoli. Dia membisikkan sesuatu di telinga Dai Luoli di sana. Dai Luoli tidak terlalu peduli dengan kontes ini, tapi matanya langsung menjadi tajam ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Dai Luoli tiba-tiba meletus dengan cepat saat dia berlari ke depan dan langsung menuju Wang Yue. Wang Yue mengayunkan pedang panjangnya dengan jijik terhadap ledakan kecepatannya yang tiba-tiba, dan mengiris dengan pisau berselubung pada Dai Luoli. Suara tumpul bisa terdengar saat Wang Yue merasakan kekuatan besar menghantamnya, dan pisaunya terpental saat ia menebas perisai. Selain itu, perisai itu menabraknya dengan berat, membuatnya meluncur dengan cepat di udara. Dai Luoli menagih tercepat, jadi bentrokannya dengan Wang Yue tentu saja yang pertama terjadi. Wang Yue adalah orang yang dikirim terbang di udara, dan hasil yang tak terduga ini menyebabkan pengawal menjadi sedikit linglung, tetapi mengangkat semangat para anggota baru. Perubahan moral yang tiba-tiba sudah cukup untuk memengaruhi seluruh situasi dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, orang-orang yang direkrut adalah yang maju ke depan, dan mereka menerima dorongan moral yang besar, sementara para pengawal itu mengalami demoralisasi ketika mereka bentrok dengan keras. Bam, bam, bam. Suara pertempuran terdengar. Formasi rekrutmen memiliki 2 lapisan, sedangkan para pengawal hanya memiliki 1 lapisan. Awalnya, Wang Yue berpikir pengawal tidak akan punya masalah berurusan dengan anggota baru, mengingat kualitas mereka, bahkan jika mereka 1 lapis melawan 2. Namun, di bawah komando Huo Yuhao yang cerdik, keunggulan formasi 2 lapis rekrutmen segera dilepaskan. Kekuatan rekrutmen cukup jauh dari pengawal. Namun, rekrutan tidak dirugikan ketika mereka bentrok, karena momentum ke depan mereka. Kedua pasukan disajikan sebagai sebanding satu sama lain, dan tombak di baris kedua menyerang pada saat ini.
Mereka menusukkan ujung tombak mereka yang tajam seperti ular beracun menjulurkan lidah bercabang mereka. Para pengawal memiliki kekuatan bertarung yang tangguh, tetapi mereka masih dikirim ke dalam kekacauan. Para pengawal yang tidak berbenturan langsung dengan anggota baru karena formasi tunggal mereka melilit dari samping. Namun, ada seseorang yang berlabuh di sisi rekrutan, pemimpin tim Small One, Huo Yuhao. Huo Yuhao mengayunkan ujung tombaknya saat dia memukul seorang pengawal dan mengirimnya terbang di udara. Huo Yuhao terlihat seperti dia sangat fokus untuk mencoba mengendalikan tombak di tangannya, dan sepertinya tidak ada yang sangat kuat tentangnya, tetapi pengawal di sayap tidak bisa melewati batasnya. Selain itu, para anggota tidak dikepung berkat gerakan lincah dan gerak kaki Huo Yuhao. Kekuatan bertarung Dai Luoli telah dilepaskan pada saat ini. Dia memegang perisainya dan menyerbu barisan pengawal seperti seekor harimau yang berlari melewati sekawanan domba. Dia mengirim pengawal terbang di udara dengan perisainya, satu demi satu. Kerja timnya dengan Huo Yuhao sangat luar biasa. Huo Yuhao menutup barikade di sisi-sisi, sementara dia membantu rekrutan yang lain berurusan dengan pengawal. Mereka sudah memiliki 2 kali lebih banyak orang, dan selain fakta bahwa dia adalah seorang guru jiwa yang menyembunyikan kemampuannya, jarak antara kedua kekuatan itu semakin dekat. Lebih dari separuh pengawal telah jatuh ke tanah pada saat Wang Yue berdiri di suatu tempat di dekatnya, dan kepercayaan diri para anggota baru meningkat pesat ketika mereka mulai memperkuat Huo Yuhao. Mata Zhuang Tian terbuka lebar, dan rahangnya mengendur saat dia menyaksikan transformasi pertempuran. Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia berpikir bahwa rekrutan ini dapat mencapai standar seperti itu di bawah komando Huo Yuhao. Selanjutnya, kekuatan bertarung individu Huo Yuhao dan Dai Luoli disajikan sebaik mungkin. Sisuo adalah pemimpin tim menengah, dan secara langsung memimpin Small Team One. Dia merasa sedikit bingung ketika dia bergumam, mereka menang. Apa yang terjadi? Kontes berakhir ketika pengawal terakhir dikepung dan jatuh ke tanah. Su Yun menatap dingin pada Huo Yuhao, dan kemudian pada Dai Luoli di sampingnya. Dia tiba-tiba berseru, pemimpin dan wakil ketua tim kecil satu, keluar dan datang di depanku. Dai Luoli tertegun sejenak, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah sedikit berlebihan. Dia telah merobohkan jumlah terbesar orang, dan dia tidak menahan kekuatannya sama sekali. Huo Yuhao telah membarikade pengawal dan menghentikan mereka dari mengapit rekrutan, tetapi kinerja jelas jauh lebih normal dibandingkan dengan kinerja Dai Luoli. Dai Luoli tidak bisa membantu tetapi merasa sangat menyesal di hatinya. Tapi bagaimana dia bisa menahan diri? Apa yang dikatakan Huo Yuhao kepadanya terlalu memprovokasi. Hukuman Huo Yuhao sederhana, dia diam-diam memberitahu Dai Luoli bahwa pemimpin tim pengawal adalah saingannya dalam cinta. Saingan dalam cinta akan terutama dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka bertemu satu sama lain, jadi... Dai Luoli melirik Huo Yuhao, tapi Huo Yuhao sudah berjalan santai menuju Su Yun. Dai Luoli tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangnya, dan berjalan menuju Su Yun juga. Mereka datang sebelum Su Yun dan berdiri dengan perhatian. Dai Luoli menunduk, tapi Huo Yuhao memberi hormat pada Su Yun dengan sangat normal. Su Yun menatap mereka dengan dingin dan berkata, kalian berdua bersekongkol, apakah aku benar? Dai Luoli mengangkat kepalanya. Dia menjawab dengan ekspresi heran di wajahnya, apa yang bersekongkol? Su Yun tertawa dingin dan berkata, kamu masih ingin berakting. Kalian berdua jelas bersekongkol, dan ayahmu telah mengirimnya ke sini untuk melindungimu, kecuali aku berada dalam kegelapan. Dia di sini untuk bekerja sama denganmu sehingga kamu bisa mendapatkan simpati saya, kan? Petik 2. Tidak seperti itu, Dai Luoli berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kami tidak kenal sebelumnya. Mata Su Yun berbinar marah. Kamu tidak kenal dia. Jika Anda tidak mengenalnya sebelum ini, bagaimana Anda berdua bisa bekerja sama dengan chemistry seperti itu bahkan setelah dia memberi Anda pukulan yang menyakitkan kemarin? Petik 2. Dai Luoli tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, karena bahkan dia curiga bahwa Duke Harimau Putih telah mengirim Huo Yuhao. Apalagi Su Yun. Huo Yuhao merasa sedikit terdiam saat dia berdiri di satu sisi. Bukankah kalian berdua harus mencari tempat lain untuk membicarakan hal ini? Kami berada di tempat latihan militer. Apakah kalian berdua berusaha mempublikasikan identitas Anda? Petik 2. Mata Su Yun terfokus. Bukankah itu benar?
Semua prajurit di sekitar mereka dan bahkan para petugas semua memandangi mereka. Meskipun Su Yun sengaja menurunkan suaranya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ekspresinya. Kalian berdua, ikuti aku, kata Su Yun keras sebelum dia berbalik dan melompat kembali ke kudanya. Dia membalikkan kudanya dan memecahkan cambuknya saat dia berlari ke kejauhan. Dai Luoli memelototi Huo Yuhao dan berkata, kamu telah menciptakan begitu banyak masalah bagiku. Huo Yuhao memasang tampang polos dan menjawab, kalau begitu, kamu juga harus membuat masalah. Anda meningkatkan kekuatan jiwa Anda 2 atau 3 peringkat sekaligus. Saya ingin sesuatu yang sebagus itu. Petik 2. Dai Luoli juga tidak bisa berkata-kata. Dia menarik lengan baju Huo Yuhao dan berkata, cepat dan ikuti aku supaya kita bisa menjelaskan diri kita sendiri. Kalau tidak, saya selesai. Dia menarik Huo Yuhao setelah Su Yun saat dia berbicara. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mengikuti. Dai Luoli bertanya kepadanya ketika mereka berlari, apakah Anda benar-benar dikirim oleh ayah saya? Huo Yuhao memutar matanya dan menjawab, tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak menyukai ayahmu. Itu jelas benar. Dai Luoli menatapnya dengan bingung dan bertanya, kamu tidak suka ayahku? Dia pahlawan nasional. Petik 2. Mulut Huo Yuhao berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dai Luoli mulai khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Yuner telah salah paham dengan saya. Bagaimana saya bisa menjelaskan diri saya sendiri? Petik 2. Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya. Maukah kamu mendengarkan aku jika aku memberimu saran? Dai Luoli tertegun sejenak. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, biarkan saya katakan, tidak mungkin Anda bisa menjelaskan diri sendiri pada saat seperti ini. Dia akan berpikir bahwa Anda hanya mencoba untuk menutupi semuanya tidak peduli apa yang Anda katakan, dan dia sudah memutuskan bahwa Anda melakukan trik dengan melukai diri sendiri sehingga Anda bisa mendapatkan simpati dan mendekatinya. Terlebih lagi, Anda tampak energis seperti hari ini. Kemiripan apa yang ada di sana dengan bagaimana Anda hampir dipukuli sampai mati tadi malam? Petik 2. Bukankah itu salahmu? Dai Luoli menjawab dengan marah, jadi, apa yang harus aku lakukan, tepatnya? Huo Yuhao berkata, mengapa kamu bertanya padaku jika kamu tidak mau mendengarkan aku? Anda bisa memikirkan solusinya sendiri. Petik 2. Dai Luoli menarik wajah yang panjang dan bergumam, baiklah, kakak. Anda harus berhenti marah kepada saya untuk apa-apa. Cepat, ajari aku akan mendengarkanmu, oke. Petik 2. Huo Yuhao merasakan hatinya bergetar dengan halus ketika Dai Luoli memanggilnya, kakak. Lagi pula, Dai Luoli adalah adik kandungnya. Selain itu, Huo Yuhao tidak punya masalah dengannya, seperti yang dia lakukan dengan Dai Yueheng dan Dai Huabin. Hati Huo Yuhao melunak ketika dia menghela nafas dan berkata, kamu bingung karena kamu terlalu khawatir. Kamu harus. Huo Yuhao membisikkan sesuatu di telinga Dai Luoli. Mata Dai Luoli bertambah besar pada detik, dan matanya benar-benar lebar dan rahangnya mengendur saat Huo Yuhao selesai. Apakah kamu yakin ini akan berhasil, bos? Jangan mainkan aku bisa mati karena ini. Pipi Dai Luoli mulai kejang. Huo Yuhao berkata dengan jelas, terserah Anda apakah Anda ingin percaya padaku. Apa yang saya katakan adalah apa yang harus Anda lakukan untuk berurusan dengan putri sombong itu. Huo Yuhao tidak berpengalaman dengan pacaran gadis, dan dia juga tidak genit, tetapi dari pengalamannya dengan Donger dan Kiwer sebagai contoh, dan dengan berbagai hubungan dan belokan sekte Tang Sekte, bersama dengan fakta bahwa dia sedikit lebih tua dari Dai Luoli, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan romantis antara cowok dan cewek. Su Yun sudah berhenti di jalurnya tidak jauh dari mereka. Mereka berdua semakin dekat, dan Dai Luoli tidak bisa memikirkan solusi yang baik sendiri. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Jika saya berhasil, maka Anda akan menjadi kakak laki-laki saya. Petik 2. Huo Yuhao adalah orang yang menggerakkan mulutnya kali ini. Dia berpikir dalam hati, saya adalah kakak laki-laki Anda di tempat pertama. Mereka dengan cepat tiba di depan Su Yun yang marah. Huo Yuhao menepuk punggung Dai Luoli, dan Dai Luoli segera mengerti apa yang dia katakan. Ekspresinya berubah dengan cepat. Semua kecemasan dan kekhawatirannya dari sebelumnya menghilang, dan dia menjadi sangat tenang. Su Yun tidak turun dari kudanya. Dia membalikkan kudanya untuk menghadapi mereka dan berkata, tidakkah kamu mau menjelaskan? Jelaskan kemudian.
Saya ingin mendengar apa yang Anda katakan. Kalimat ini jelas dimaksudkan untuk Dai Luoli. Dai Luoli tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya masih polos dan tenang, dan dia meraih kerah kemejanya saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepas kemejanya. Ah! Teriak Suyun saat dia buru-buru menutup matanya. Tidakkah kamu ingin penjelasan? Kamu bisa melihatnya sendiri, gumam Dai Luoli dengan jelas. Keheranan Suyun hanya sementara. Dia mengintip ke arahnya melalui celah jari-jarinya ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia menarik napas dingin di saat berikutnya. Dia menurunkan tangannya secara tidak sadar di saat berikutnya. Ada puluhan luka terjalin di seluruh tubuh Dai Luoli. Beberapa sudah membentuk teropeng, sementara yang lain masih mengalir dengan darah segar. Penampilannya tampak menakutkan secara tidak wajar. Dai Luoli perlahan berbalik dan berbalik ke Suyun. Punggungnya memiliki jumlah luka yang sama. Jika Anda berpikir saya melukai diri sendiri untuk mendapatkan simpati Anda, maka jadilah itu. Saya dapat berdiri di sini hari ini karena beberapa kemampuan khusus jiwa bela diri saya telah dilepaskan, dan jiwa bela diri saya telah disublimasikan. Hanya itu yang harus saya katakan, dan Anda bisa percaya apapun yang Anda inginkan. Dia mengenakan kemejanya kembali setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dia kemudian berbalik dan berjalan kembali ke tempat orang-orang itu berlatih. Suyun memanggil tanpa sadar, kembalilah ke sini, Dai Luoli. Kata-katanya tidak begitu efektif saat ini. Dai Luoli sepertinya tidak mendengarnya sama sekali ketika dia terus berjalan kembali ke rekrutan yang lain. Huo Yuhao menghela nafas, dan dia hanya berdiri di sana sambil bergumam pelan, kamu benar-benar telah melukai hatinya. Suyun berbalik dan menatapnya. Bagaimana aku menyakiti hatinya? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan hatiku? Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan jelas, penampilanmu tidak terduga sejak awal. Anda akan tahu apakah saya bukan mata-mata jika Anda tenang dan memikirkannya. Anda telah mengubah pendapat Anda, dan sekarang Anda pikir saya telah dikirim oleh White Tiger Duke. Ini membuktikan bahwa Anda memahami di dalam hati Anda bahwa saya tidak mungkin menjadi mata-mata. Terus terang saya bisa memberitahu Anda bahwa saya tidak memiliki koneksi sama sekali dengan Duke Harimau Putih, dan saya bahkan membencinya. Adapun Luoli, saya hanya berpikir bahwa ia memiliki jiwa bela diri dengan potensi dan bakat yang sangat besar, tetapi ia belum dapat melepaskannya, jadi saya memutuskan untuk membantunya sedikit. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, Tuan Puteri. Petik 2. Apa? Tanya Suyun ragu. Huo Yuhao melanjutkan, ada kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwa bela dirinya, dan kekuatan ini belum muncul setelah hampir 20 tahun. Apakah Anda pikir itu mudah untuk menarik kekuatan ini? Saya sudah mengalahkannya selama lebih dari sebulan. Mengapa saya baru saja mengalahkan kekuatan itu darinya kemarin? Sudahkah Anda memikirkan hal itu? Baiklah, Anda bisa memikirkannya sendiri. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba dan mengungkapkan identitas saya. Kalau tidak, aku akan meninggalkan tempat ini. Saya hanya memiliki satu tujuan untuk bergabung dengan tentara, dan itu adalah untuk mempertahankan kerajaan saya. Anda tidak perlu terlalu memikirkan identitas saya, dan Anda bisa menganggap saya sebagai seorang guru jiwa yang berkultivasi secara mandiri. Petik 2. Huo Yuhao berbalik dan pergi setelah menyelesaikan hukumannya, dan dia tidak memberi Suyun kesempatan untuk berbicara. Penjelasan yang membingungkan hanya akan membuat putri ini semakin marah. Dalam keadaan seperti sekarang, dia tidak mungkin berpikir rasional atau menerima apapun yang akan dikatakan Dai Luoli untuk menjelaskan dirinya sendiri. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan metode bermain keren ini, dan melemparkan pukulan balik padanya untuk mencapai efek apapun. Selain itu, kata-kata Huo Yuhao semuanya benar, dan Dai Luoli memang memicu kekuatan sejati jiwanya karena dia ingin melindungi Suyun. Pandangan kontemplatif mengalir dari mata Suyun saat dia melihat mereka pergi. Semua yang terjadi semalam bermain berulang-ulang dalam benaknya, dia tidak bisa melupakan mata Dai Luoli kemarin. Iya nih, bagaimana mungkin dia memalsukan ekspresi seperti itu? Luoli, maafkan aku salah menyalahkanmu. Suyun bergumam pelan. Dia ingin mengejarnya, tetapi tidak bisa melupakan harga dirinya, dan dia hanya menyaksikan Huo Yuhao dan Dai Luoli kembali ke barisan mereka ketika mereka mengikuti rekrutan kembali untuk pelatihan. Dia memiliki begitu banyak luka di tubuhnya. Betapa menyakitkan itu seharusnya. Petik 2. Keduanya kembali ke rekrutan. Semua rekrutan itu, bersama dengan para pemimpin tim lainnya,
menatap mereka dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Para pengawal telah pergi. Keduanya baru saja kembali ketika mereka segera dikelilingi oleh rekrutan dan dilemparkan ke udara di saat berikutnya. Mereka berdua telah memimpin rekrut tim kecil satu untuk mengalahkan pengawal. Pertempuran itu membuat darah di hati orang-orang ini terbakar dengan semangat, sementara Huo Yuhao dan Dai Luoli segera menjadi seperti pahlawan bagi mereka. Persis ketika rekrutan berteriak penuh semangat dan melemparkan mereka ke atas dan ke bawah, suasana hati Huo Yuhao awalnya sangat tinggi ketika dia tiba-tiba merasa hatinya tegang tanpa alasan tertentu. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dunia telah menjadi hitam dan putih, dan ketakutan yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa takut ini tidak datang dari seseorang atau makhluk hidup. Sebaliknya, itu menjadi dari seluruh wilayah ruang. Tampaknya ada beberapa kekuatan dari kegelapan yang menekan hatinya dan membuatnya gemetar karena ketakutan yang datang dari dalam jiwanya. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengubah wajahnya pucat dalam sekejap. Sesuatu telah terjadi, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah Wang Qiwer mengorbankan dirinya, Huo Yuhao mengendalikan kekuatan takdir, dan rasa takut yang tiba-tiba ini memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Matanya tampaknya dipandu oleh gelombang misterius kekuatan takdir, dan dia menatap ke kejauhan saat dia masih dilemparkan ke atas dan ke bawah di udara. Tiba-tiba langit tampak bersinar jauh ke cakrawala tepat pada saat ini. Lampu kilat yang tiba-tiba muncul sangat intens, dan meskipun sangat jauh, itu berhasil menarik perhatian semua rekrut. Bermain-main mereka berhenti, dan semua orang berbalik dan menatap ke arah itu. Semua orang bisa melihat bola pijar cahaya berkelap-kelip jauh di balik cakrawala. Cahaya ini adalah hemispherical, dan secara bertahap berkembang keluar sementara cahayanya sangat kuat dan menyilaukan. Banyak orang yang hanya bisa mengalihkan pandangan setelah menatap lurus ke arah lampu kilat untuk sesaat, dan tidak ada yang berani untuk terus menatapnya. Hanya mata Huo Yuhao yang terpaku pada lampu kilat itu dari awal sampai akhir. Ya, sesuatu telah terjadi. Bumi gemetar samar di saat berikutnya, dan suara ledakan yang menyerupai petir tumpul bergulir dan menyebabkan seluruh kam tentara bergetar keras. Orang-orang yang direkrut mulai merasakan gelombang pusing, dan beberapa orang yang relatif lebih lemah bahkan jatuh ke tanah dari semua getaran itu. Zhuang Tian bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Arah itu tampaknya menjadi tempat tentara lapangan Northwestern ditempatkan. Bahwa Huo Yuhao dan Dai Luoli kembali ke tanah, dan ekspresi mereka berubah hampir bersamaan. Dai Luoli memberi kekuatan pada kakinya dan akan maju ke depan ketika Huo Yuhao menariknya kembali. "Kemana kamu pergi?" Suara Dai Luoli sedikit bergetar. "Aku ingin melihatnya." Disitulah Northwestern Field Army ditempatkan. "Ayah saya ada di sana." Sepertinya, Huo Yuhao meraih bajunya dan menyeret Dai Luoli di depannya. "Semuanya sudah terjadi. Apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda kepala sekarang? Mulai saat ini dan seterusnya, Anda tidak diizinkan meninggalkan sisi saya. Kami akan menunggu sampai kami memiliki intel yang lebih akurat sebelum kami melakukan apapun." Petik 2. Tepat pada saat ini, suara siulan melengking dan menusuk telinga bisa terdengar berdering histeris dari seluruh ke-6 cadangan legion. Ini adalah peluit untuk pertemuan darurat. Sejumlah besar pasukan cadangan dengan cepat keluar dari tenda mereka dan berkumpul dari setiap kamp, dan para petugas masuk ke posisi masing-masing. Seluruh pasukan cadangan dimobilisasi, dan meskipun mereka hanya cadangan, kualitas yang mereka tampilkan sangat mengesankan. Perintah itu turun dengan sangat cepat. Semua pasukan cadangan harus bersiap untuk berperang, dan itu termasuk anggota baru. Semua orang berkemas dan bersiap-siap untuk bertempur setiap saat. Su Yun adalah seorang komandan batalion, dan batalionnya hampir seluruhnya terdiri dari anggota baru. Huo Yuhao dan 300 rekrutan adalah tambahan terbarunya. Batalion rekrutmen mereka memiliki 2 kali lebih banyak orang daripada batalion normal, dengan total 900 tentara. Su Yun berdiri di depan semua orang, dan ekspresinya sangat hitam. Huo Yuhao dan Dai Luoli bisa menebak apa yang terjadi, dan dia tentu saja bisa. Su Yun berteriak, "Tang Dong, Dai Luoli, keluar." Huo Yuhao menarik Dai Luoli dan mereka maju beberapa langkah ke depan dan memberi hormat padanya. Su Yun merendahkan suaranya dan berkata, "Mulai sekarang, kalian berdua dipromosikan sebagai pengawal saya, tetapi pangkat Anda akan tetap menjadi private first class. Berdiri di belakangku."
Dia tidak peduli lagi dengan peraturan militer di saat seperti ini. Orang-orang yang direkrut bahkan belum menyelesaikan pelatihan dasar militer mereka, dan mereka secara resmi tidak diizinkan menjadi pengawal bagi seorang komandan batalion. Dia bingung dengan kecemasan dan kebingungan, dan dia membutuhkan andalan pada saat seperti ini. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa perintah yang baru saja dia berikan ini adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Huo Yuhao dan Dai Luoli melangkah di belakang Su Yun. Pada saat seperti ini, Huo Yuhao tidak khawatir tentang Dai Luoli bergerak sendiri. Kehadiran Su Yun sudah cukup untuk menenangkannya sedikit. Su Yun terus memberi perintah, semua orang, kembali ke ranjangmu, berkemas dan mengatur barang-barangmu. Kembalilah dan berkumpul di tempat latihan militer sesudahnya, dan tinggallah di tempat Anda akan beristirahat. Setelah itu, tunggu perintah selanjutnya. Membubarkan, para prajurit kembali ke tujuan masing-masing, tetapi dia menahan Huo Yuhao dan Dai Luoli. Kekaisaran Sun Mun pasti telah membuat langkah mereka. Su Yun berbicara saat dia marah dengan kemarahan di antara gigi yang terkatup. Dai Luoli tidak harus berpura-pura. Ekspresinya hitam, dan dia mengangguk dengan paksa. Mereka telah menginvasi kita tanpa menyatakan perang. Selain itu, mereka telah menggunakan alat jiwa yang memiliki kekuatan besar. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan garis depan. Ayahku, Su Yun menyela, The White Tiger Duke adalah Douluo berjudul, jadi dia akan baik-baik saja. Saya bertanya-tanya kelas apa yang diberikan alat jiwa itu kepada kita sensasi seperti itu. Satu-satunya harapan saya sekarang adalah bahwa garis depan tidak menderita kerugian yang sangat besar. Tentara telah mengirim pengintai untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan mereka harus segera kembali dengan intel yang pasti. Petik 2. Ekspresi Huo Yuhao serius. Dai Luoli dan Su Yun tidak cukup berpengetahuan, dan mereka tidak cukup tahu untuk menilai seberapa kuat ledakan itu. Dia adalah siswa berbakat dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menilai. Perasaan yang ia dapatkan dari kekuatan ledakan itu hanya bisa dicapai dengan satu jenis alat jiwa. Alat jiwa itu hanya bisa berupa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Mereka hampir 300 km jauhnya dari tempat ledakan itu terjadi, dan mereka masih bisa dengan jelas melihat, mendengar, dan merasakan efek ledakan dari jarak yang begitu jauh. Huo Yuhao hanya pernah melihat ledakan seperti ini sebelumnya, dan saat itulah dia memicu ledakan di gudang bawah tanah di kota Radiant. Tontonan apokaliptik itu tertanam dalam ingatannya. Ini berarti ledakan yang baru saja terjadi tidak berasal dari hanya satu peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Kemungkinan lebih dari satu telah digunakan. Kekaisaran Sun Mun telah menahan diri selama lebih dari setengah tahun. Apakah mereka akan meluncurkan invasi skala penuh? Waktu invasi mereka setidaknya 6 bulan lebih awal dari yang diprediksi Huo Yuhao. Star Luo Empire menjadi target pertama Sun Mun Empire setelah meluncurkan invasi. Huo Yuhao menghela nafas dalam. Dia merasa sangat tak berdaya dan jengkel. Kerajaan Star Luo terlalu jauh di belakang Kekaisaran Sun Mun dalam hal penelitian mereka dengan alat jiwa. Kalau tidak, dengan undulasi energi yang kuat yang diberikan oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, peluru itu seharusnya dicegat di perbatasan. Namun, tampaknya Kekaisaran Luo Star tidak berhasil mencegat cangkang itu, dan Kekaisaran Matahari Bulan berhasil meledakkan cangkang stasioner mereka di dekat tentara yang ditempatkan di dekat perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Bintang Luo mungkin telah mengalami kerugian besar kali ini. Dai Luoli bukan satu-satunya yang peduli tentang Duke Harimau Putih. Mereka tidak punya banyak paket. Barang-barang pribadi mereka semua disimpan di dalam alat jiwa tipe penyimpanan yang mereka simpan di tubuh mereka setiap saat, sementara mereka mengenakan semua peralatan militer mereka, seperti seragam, baju besi kulit, plat nomor, dan senjata. Adapun barang-barang lain seperti spray dan yang lainnya, mereka tidak mengemas hal-hal yang memberatkan. Bom yang menyerupai guntur tumpul terus berdering di kejauhan. Meskipun cahayanya tidak seterang sebelumnya, semua orang bisa mendengar ledakan padat dari beberapa ratus kilometer jauhnya. Tidak sulit membayangkan seberapa intens pertempuran di perbatasan itu. Bab 422, Bantuan Huo Yuhao. Seluruh legiun cadangan ke-6 mempersiapkan diri dalam waktu 1 jam, dan semua orang menunggu di lapangan latihan militer. Bahkan tenda-tenda mereka dan yang lainnya telah dikemas, dan semua orang siap untuk mendukung garis depan saat itu juga. Para pengintai mengalir masuk dan keluar dari kamp militer terus-menerus,
dan semua orang bisa tahu dari ekspresi cemas dan khawatir bahwa pertempuran itu tidak berjalan dengan baik. Para petugas yang setidaknya komandan batalion dengan cepat dipanggil untuk rapat, sementara Su Yun membawa Huo Yuhao dan Dai Luoli, yang telah menjadi pengawal dadakannya, bersamanya. Su Yun sama sekali tidak memiliki pengalaman di medan perang, dan dia diliputi kecemasan dan kebingungan pada saat seperti ini. Dia bukan hanya seorang komandan batalion, dia juga seorang putri. Perang ini terhubung dengan keselamatan dan keselamatan bangsanya, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Huo Yuhao dan Dai Luoli tiba di tenda komandan korps, tetapi mereka hanya pengawal, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Huo Yuhao khawatir, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam. Jika ada guru jiwa yang kuat di dalam, dia akan berada dalam masalah jika guru jiwa itu menemukan gelombang spiritualnya. Pertemuan itu anehnya sangat singkat, dan Su Yun bergegas keluar setelah kurang dari 10 menit. Cepat, ikuti aku kembali ke batalion. Dia dengan cepat naik ke kudanya ketika dia berbicara, dan dua pengawalnya hanya bisa berlari sambil mengikuti di belakangnya. Yun, komandan batalion. Dai Luoli akan memanggilnya, Yuner, tetapi Huo Yuhao memelototinya, dan baru kemudian dia mengingat metode yang diajarkan Huo Yuhao kepadanya. Dai Luoli buru-buru menyesuaikan ekspresinya, dan menunjukkan penampilan yang sangat serius. Su Yun membentak dan menatapnya. Dia tidak menunggunya untuk bertanya, dan berkata dengan lugas, garis depan benar-benar dihancurkan, Angkatan Darat Lapangan Northwestern telah memerintahkan kita untuk segera memasuki kota, dan membangun pertahanan kita di sekitar Imperial Radiant City. Kita harus menunggu pasukan mundur dan bertemu dengan mereka. Petik 2. Apa? Garis depan telah dihancurkan. Dai Luoli berseru. Kekaisaran Bintang Luo telah menghabiskan ribuan tahun mengembangkan pertahanan mereka di perbatasan barat. Mereka mengandalkan pegunungan Mingdou sebagai benteng alami, dan benteng mereka bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Wajah cantik Su Yun sedikit pucat. Ya, garis depan telah dihancurkan. Invasi Kekaisaran Sun Moon datang tanpa peringatan, dan mereka meledakkan beberapa peluru meriam stasioner kelas 9 di daerah yang relatif lebih lemah dari pegunungan Mingdou, dan menciptakan celah yang sangat besar. Mereka mengerahkan 4 legiun insinyur jiwa untuk melancarkan serangan terus-menerus terhadap tentara kita. Serangan terus-menerus legiun-legiun insinyur jiwa memaksa pasukan lapangan Northwestern kembali, dan memimpin pasukan besar Kekaisaran Sun Moon untuk mengisi melalui celah di pegunungan. Satu peluru stasioner kelas 9 mendarat di wilayah tengah Angkatan Darat Lapangan Northwestern, dan para prajurit di garis depan telah menderita kerugian besar, dengan banyak nyawa melayang dan banyak lainnya terluka. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi kami mundur. Petik 2. Bagaimana dengan ayahku? Dai Luoli bertanya dengan cemas. Su Yun menjawab, Marsal Dai memimpin pasukan lapangan untuk bertahan melawan penjajah dengan kekuatan penuh mereka, tetapi serangan Kekaisaran Sun Moon sangat ganas. Tentara penyerang mereka tidak terlalu besar, tetapi mereka telah memobilisasi 3 dari 5 jari tangan yang melindungi bangsa. Mereka datang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, dan mereka terlalu destruktif. Petik 2. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, Komandan Batalion, berapa banyak tentara yang ditempatkan di sepanjang perbatasan barat kita? Su Yun menjawab, Tentara Lapangan Northwestern adalah pertahanan utama untuk perbatasan barat kami, sementara tentara lapangan barat mendukung mereka. Tentara Lapangan Northwestern mengendalikan 11 legiun, sedangkan tentara lapangan barat terdiri dari 8 legiun. Kekuatan tempur kami adalah 80.000 tentara. Selain itu, kami memiliki 200.000 prajurit tambahan, dan total kekuatan kami hampir 400.000. 7 kota berisi pasukan cadangan di belakang perbatasan, dan pasukan cadangan kami memiliki sekitar 200.000 tentara. Petik 2. Huo Yuhao mengerti situasinya saat dia mendengarkannya. Perbatasan barat Kekaisaran Bintang Luo memiliki sekitar 600.000 tentara yang ditempatkan di sana, dan di antara mereka, ada sekitar 300.000 prajurit yang bertarung. Jumlahnya sangat besar. Selain itu, kedua tentara lapangan yang ditempatkan di perbatasan barat tidak diragukan lagi memiliki kekuatan tempur terbesar di seluruh militer, sementara mereka juga memiliki peralatan terbaik. Pada akhirnya, Kekaisaran Bulan Matahari adalah musuh terbesar Kekaisaran Bintang Luo. Setidaknya Zuge Divine Crossbow Cannons yang dibeli Star Luo Empire dari Tang Sek telah dipindahkan ke front barat. Dalam keadaan seperti itu, perang tiba-tiba meletus di perbatasan,
namun pertahanan Kekaisaran Bintang Luo masih terkoyak. Tentara terkuat Bintang Luo Empire, tentara lapangan Northwestern, telah benar-benar hancur. Tidak sulit membayangkan betapa mengejutkannya pukulan Kekaisaran Sun Moon. Legiun cadangan ke-6 dengan cepat dimobilisasi, dan mereka dengan cepat memasuki Imperial Radiant City, bersama dengan persenjataan mereka. Intel terus mengalir bolak-balik dari Imperial Radiant City dan garis depan. Gerbang kota segera disegel setelah Legiun cadangan ke-4 dan ke-6 memasuki kota, dan semua orang waspada. Banyak tentara dikerahkan untuk melindungi lumbung dan gudang senjata paling penting di kota. Atmosfernya sangat tegang, dan udaranya begitu berat dan padat sehingga seolah-olah bisa meneteskan air. Huo Yuhao dan yang lainnya milik Batalion Ketiga Legiun Cadangan ke-6, yang merupakan bagian dari Divisi ke-7. Mereka diatur di sisi timur kota. Mereka memiliki terlalu banyak rekrutan, jadi jika pertempuran mencapai kota, front barat akan menjadi tempat pertama yang diserang. Oleh karena itu, rekrut ditempatkan di dekat sisi timur kota. Su Yun pergi untuk pertemuan lain sebelum dia kembali ke batalion sementara dengan wajah suram, sementara dia mengatur agar Huo Yuhao dan Dai Luoli menunggu di dalam ruangan bersamanya. Bagaimana situasinya, Komandan Batalion? Dai Luoli bertanya dengan cemas. Hal ini berkaitan erat dengan keselamatan ayahnya, jadi tidak mungkin dia tidak cemas. Wajah Su Yun dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Situasinya mengerikan. Jumlah tewas atau terluka di garis depan masih belum jelas, tetapi kita tahu bahwa White Tiger Duke telah memimpin prajurit pribadinya untuk menutupi bagian belakang sehingga sebagian besar pasukannya dapat mundur dari jangkauan Kekaisaran Sun Moon. Garis depan telah mengalami kerugian besar, sementara tentara lapangan barat telah dipukul dengan serangan destruktif pada saat yang sama. Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 yang lain juga. Perkiraan konservatif kami adalah bahwa Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan lebih dari 6 peluru meriam stasioner kelas 9 kali ini. Petik 2. Huo Yuhao menarik napas dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Karena dia tahu seberapa kuat cangkang meriam jiwa yang diam, dia bisa mengerti betapa menakutkannya kekuatan penghancur mereka. Wajah Dai Luoli pucat, tetapi tiba-tiba matanya menjadi tegas dan tegas. Aku akan mencari ayahku. Saya pergi, Su Yun. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan keluar. Huo Yuhao merayu pundaknya dan dengan tidak hati menariknya kembali. Kamu tidak kemana-mana, tidak ada gunanya bahkan jika Anda pergi, jadi Anda akan tinggal di sini dan tidak melakukan apapun. Apakah Anda berpikir bahwa Anda, penatua jiwa yang bahkan tidak memiliki 4 cincin jiwa, dapat mengubah ombak bahkan jika Anda pergi ke garis depan? Petik 2. Mata Dai Luoli memerah. Aku tidak bisa menunggu di sini. Ayah saya berjuang dengan hidupnya untuk kelangsungan hidup negara kita. Aku adalah putranya, dan bahkan jika aku harus mati, aku akan berdarah dengannya dan mati-matian di medan perang. Kami telah mendaftar di tentara untuk membela negara kami. Saya adalah seorang guru jiwa, jadi apa yang akan saya lakukan jika saya menunggu di sini dengan para anggota baru? Petik 2. Huo Yuhao menamparkan Dai Luoli tepat di wajahnya dan mengirimnya jatuh ke tanah. Dia berkata dengan dingin, niatmu bagus dan kamu sangat berani, tapi itu keberanian yang tidak punya otak. Jadi bagaimana jika Anda seorang guru jiwa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa keluar dari kota ketika gerbang kota tertutup rapat? Atau apakah Anda bermaksud untuk mengekspos identitas Anda sebagai putra Duke Harimau Putih, dan mempermalukan ayah Anda pada saat yang sama? Kamu harus membenci dirimu sendiri karena kamu tidak cukup kuat, dan tidak bisa membantunya di saat seperti ini. Jika Anda memiliki tekad yang memadai, Anda harus menggunakannya pada kultivasi. Imperial Radiant City diposisikan di belakang garis depan, dan sekali mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tentara harus mundur melalui Imperial Radiant City. Lakukan sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan kekuatan Anda, dan jauh lebih baik dan lebih berguna daripada membuang hidup Anda seperti itu. Petik 2. Mungkin Dai Luoli terbiasa dipukuli oleh Huo Yuhao, tetapi dia tidak marah karena tamparan ini. Dia bangkit kembali, ekspresinya muram dan keras, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Su Yun duduk di kursi di samping. Matanya berserakan, dan dia berada di samping dirinya dengan panik. Menghadapi perang habis-habisan dalam skala seperti itu, putri kecil itu benar-benar tersesat karena khawatir dan panik. Huo Yuhao melirik langit di luar. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kalian berdua, tetap di sini dan berkultivasi.
Saya akan melihat garis depan, dan membawa intel langsung kembali kepada kalian. Petik 2. Kamu akan pergi. Dai Luoli dan Su Yun menatapnya pada saat yang sama. Huo Yuhao berjalan di depan Dai Luoli, dan matanya yang dingin tiba-tiba menjadi hangat. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Panggil aku kakakmu." "Kakak laki-laki," seru Dai Luoli tanpa sadar. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, "Tetap di sini dan jangan pergi kemanapun. Aku akan segera kembali mencarimu." Dengan itu, Huo Yuhao menghilang ke udara tanpa suara di depan Dai Luoli. "Kamu?" Dai Luoli menatap ruang di depannya dengan mata melebar dan rahang kendur. Dia tidak merasakan gelombang kekuatan jiwa dari Huo Yuhao, dan hanya jiwa bela dirinya, yang telah menyelesaikan mutasinya, tampaknya merasakan sesuatu. Mata Su Yun sama beku. "Sekarang aku sangat yakin bahwa dia tidak dikirim oleh ayahmu." "Kenapa?" tanya Dai Luoli bawah sadar. Su Yun menjawab, "Jika ayahmu mengirimnya ke sini, dia tidak akan memukulmu dengan kejam. Namun, Anda tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelum dia memukuli Anda." Petik 2. Petik 2. Petik 2. Tanda pisah. Tanda pisah. Huo Yuhao melonjak ke langit dalam sekejap setelah dia meninggalkan kamp militer. Dia melepaskan imitasinya, dan seluruh keberadaannya tampaknya berintegrasi ke udara. Kekuatan spiritualnya menyebar ke segala arah seperti jaring besar, langsung menyelimuti seluruh kota. Huo Yuhao memiliki kekuatan spiritual yang mengejutkan bahkan Dewa Bis, di Tian. Hanya kekuatan spiritual pada tingkat seperti itu yang bisa memiliki kehebatan seperti itu. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia melakukan survei singkat tentang kota. Imperial Radiant City tidak memiliki alat jiwa pengintai udara tunggal, dan hanya ada beberapa detektor kekuatan jiwa di benteng. Pertahanan Imperial Radiant City jauh sekali dari Sunrise City Empire Sun Moon saat itu, hasil dari Star Luo Empire tertinggal dalam standar industri. Dia tidak tahu berapa lama lagi Kekaisaran Bintang Luo dapat bertahan pada saat ini. Dia terus merenung ketika dia mulai bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan melonjak ke arah barat. Huo Yuhao meninggalkan perbatasan Imperial Radiant City dan memakai sayap kupu-kupu. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat ia memasukkan kekuatan jiwa ke dalam sayapnya. Huo Yuhao dengan cepat melihat tentara yang kalah yang mundur dari garis depan. Mereka benar-benar hancur. Sejumlah besar tentara mundur dari front barat dengan kepala mereka tergantung dengan putus asa, kecewa, sementara banyak lainnya terluka. Bahkan formasi mereka tampak sedikit berantakan dan tidak terorganisir. Bagaimana ini bisa terjadi? Huo Yuhao dapat mengetahui dari pelatihannya bahwa Kekaisaran Bintang Luo memiliki fondasi yang sangat kuat, dan bahkan rekrutan mereka dikendalikan dengan disiplin militer yang ketat. Mengapa tentara yang kalah begitu putus asa? Huo Yuhao mendarat dengan tenang di tanah dan menggabungkan dirinya menjadi tentara yang kalah. Dia berpakaian seperti seorang prajurit normal di tempat pertama, dan dia menemukan dari tentara lain bahwa serangan mendadak Kekaisaran Sun Moon jauh lebih ganas daripada yang dia bayangkan. Pengawasan udara Star Luo Empire terlalu lemah, ke titik di mana Kekaisaran Sun Moon berhasil mengangkut individu yang kuat melalui perbatasan barat mereka dalam kelompok yang berbeda. Mereka menyerang Kekaisaran Luo Star dengan kekuatan penuh, dan setelah peluru meriam jiwa kelas 9 mereka mendatangkan malapetaka dengan kekuatan menakutkan mereka. Orang-orang kuat ini bergegas ke kamp-kamp tentara yang dikirim ke dalam kekacauan. Mereka fokus membunuh petugas dan menciptakan lebih banyak kekacauan, dan mereka menyebabkan seluruh tentara lapangan Northwestern turun ke kekacauan total dan kebingungan. Jika bukan karena penanganan ketat tentaranya dari White Tiger Duke, dan fakta bahwa ia memiliki kehebatan yang hebat dalam mengendalikan tentaranya, pasukan lapangan Northwestern akan mengalami kerugian yang bahkan lebih besar. Garis depan sudah kehilangan sekitar 70.000 orang. Menurut para prajurit yang dikalahkan, sinar cahaya yang kuat menghujani langit terus-menerus setelah ledakan mengerikan itu terjadi, dan menghancurkan benteng Star Luo Empire di puncak gunung. Setelah itu, sejumlah besar insinyur jiwa membanjiri pegunungan Mingdou dan membantai semua orang. Ini jelas merupakan gaya bertarung di mana kekuatan bertarung tingkat atas digunakan untuk membuka jalan. Selain itu, dengan kemampuan Legiun Insinyur Jiwa untuk terbang, pasukan udara Kekaisaran Sun Moon memiliki keunggulan absolut. Kekaisaran Sun Moon memiliki supremasi udara total, dan mereka telah menggunakannya untuk keuntungan besar. Kekaisaran Luo Bintang selalu tahu bahwa mereka tertinggal di belakang Kekaisaran Sun Moon dalam hal alat jiwa,
tetapi hanya setelah perang habis-habisan ini meletuslah mereka memahami seberapa besar keretakan ini. Ya, keretakan ini benar-benar terlalu besar. Tanda pisah, tanda pisah. Huo Yuhao kembali ke perjalanannya setelah mendapatkan informasi itu. Dia mengerti bahwa dengan kekuatan alat jiwa yang menakutkan, mekanisme pertahanan dalam perang tradisional di masa lalu masih jauh dari cukup untuk menahan serangan Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Matahari Bulan telah siap, dan Kekaisaran Bintang Luo berada dalam masalah besar setelah mereka kehilangan pegunungan Mingdo, yang merupakan garis pertahanan pertama mereka. Kekalahan ini sepertinya tidak mungkin untuk berbalik. Huo Yuhao tidak butuh waktu lama untuk terbang lebih dari 200 km. Huo Yuhao bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang kuat yang beriak dan meledak dari kejauhan. Langit mulai gelap, dan kilatan berbagai warna yang mekar dan berkedip terus-menerus di perbatasan dengan demikian bahkan lebih jelas. Dia dengan cepat memperhatikan apa yang terjadi pada pegunungan Mingdo. Ada celah besar di pegunungan Mingdo. Celah ini memiliki bentuk yang sangat aneh, sangat menyeramkan, dan terbakar hitam. Itu jelas disebabkan oleh kekuatan ledakan yang menakutkan dari peluru meriam stasioner kelas 9 yang membombardir pegunungan. Huo Yuhao bisa melihat dari kejauhan bahwa sejumlah besar tentara dari Kekaisaran Sun Moon mengalir ke perbatasan Star Luo Empire melalui celah ini. Garis pertahanan Kekaisaran Bintang Luo telah benar-benar hancur di semua lini. Tapi bagaimana dengan Duke Harimau Putih dan yang lainnya? Mungkinkah Duke Harimau Putih dan penjaga pribadinya telah dibantai? Sisa-sisa pasukan Star Luo Empire hancur dan memar. Surveillance udara dan alat-alat jiwa pengintai darat yang lebat menghiasi langit sekitar 10 km jauhnya, sementara bagian depan alat jiwa dan posisi-posisi yang dibangun oleh para insinyur jiwa secara bertahap mulai terbentuk di tanah. Kilatan cemerlang yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu perlahan menghilang pada saat yang sama. Front pasukan lapangan Northwestern telah benar-benar hilang setelah hanya setengah hari. Huo Yuhao menelan ludah saat dia melayang di udara, bahkan dia sedikit tersesat. Itu adalah kekuatan pertempuran paling tangguh dari Star Luo Empire. Apakah mereka benar-benar menghancurkannya? Huo Yuhao tidak tahu mana legiun insinyur jiwa yang ditempatkan di bawahnya, dan dia memejamkan matanya saat dia menarik setiap inci kekuatan spiritual yang telah dia keluarkan. Dia berada di bawah naungan imitasi, dan bahkan alat jiwa pengintai udara tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Hanya detektor panas yang bisa menemukan keberadaannya. Mata vertikal mawar emas perlahan-lahan muncul di belakang punggung Huo Yuhao, dan kepalanya bersinar pada saat yang sama ketika roda cahaya mawar emas muncul di belakang kepalanya. Aura takdir bergelombang keluar pada saat yang sama. Jangkauan deteksi spiritualnya akhirnya terbatas, dan kekuatan spiritualnya tidak sekuat Raja Evil Tyrant, yang bisa mencapai 500 km jauhnya dengan deteksi spiritual. Ketika deteksi spiritual Huo Yuhao mencapai jarak 10.000 meter, akurasinya akan sangat berkurang. Selain itu, medan perang di perbatasan begitu besar, jelas tidak mungkin baginya untuk menemukan Duke Harimau Putih dengan deteksi spiritual. Karena itu, ia memilih metode lain. Dia ingin mencoba metode yang dia rasa bisa digunakan sejak dulu, tetapi belum pernah mencoba sebelumnya. Dia ingin mencoba menggunakan takdir untuk membimbingnya. Ini bukan keterampilan jiwa. Huo Yuhao memiliki kekuatan takdir, dan dia menggunakan hatinya untuk merasakan palpitasi yang berasal dari takdir. Mata vertikal di belakang Huo Yuhao ditarik setelah beberapa saat, dan matanya beralih ke utara. Sesuatu dalam kegelapan membimbingnya, bahwa Duke Macan Putih harus ke utara. Dia berbalik dan mempercepat sekali lagi, berlari ke arah utara. Tentara lapangan Northwestern tidak hanya ditempatkan di perbatasan barat, mereka juga dekat Kekaisaran Jiwa Surgawi pada saat yang sama. Mereka bisa mencapai perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi jika mereka melakukan perjalanan kurang dari 500 km ke utara dari posisi mereka. White Tiger Duke sebenarnya mengambil apa yang tersisa dari pasukannya dan mundur ke utara. Kenapa dia melakukan itu? Huo Yuhao terbang dengan cepat dengan beberapa keraguan. Pikirannya perlahan-lahan disetrika, dan ekspresinya segera tumbuh jelek. Namun, jejak kekaguman mewarnai matanya. White Tiger Duke tidak mundur ke timur, tetapi ke utara. Hanya ada satu alasan untuk itu. White Tiger Duke adalah salah satu target utama untuk serangan tiba-tiba Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon akan berusaha menjatuhkannya dengan segala cara, jadi kekuatan tempur mereka yang paling hebat seharusnya diarahkan padanya. Dia mundur ke utara untuk menarik kekuatan ini pergi untuk memberi waktu pasukan yang dikalahkan Star Luo Empire mundur.
Pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon masih terbang di udara, dan ancaman serta kerusakan yang dapat mereka timbulkan bagi tentara normal terlalu berat dan parah. Meskipun kebencian yang dirasakan Huo Yuhao terhadap Duke Macan Putih tidak berkurang banyak, dia masih mengagumi keberanian dan kepahlawanan Duke Macan Putih. Dia adalah marsal, tetapi dia bukan yang pertama mundur, dan dia menempatkan dirinya dalam bahaya besar sehingga dia bisa mengulur waktu bagi pasukannya untuk mundur. Perbuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya pada saat yang sama ketika dia terus terbang menuju utara. Memang, ada banyak bekas luka dan jejak pertempuran yang tertinggal di tanah. Beberapa ditinggalkan oleh alat-alat jiwa, dan yang lain ditinggalkan oleh penguasa jiwa dan tentara. Huo Yuhao melihat mayat dari waktu ke waktu, dan dia bisa tahu dari jejak ini bahwa pertempuran itu keras dan kuat, tetapi tidak ada banyak orang yang bertarung. Jumlah total tidak boleh lebih dari 10.000 orang, tetapi grup ini harus menjadi anggota paling elit dari kedua belah pihak. Kekaisaran Luo Bintang hanya memiliki sedikit insinyur jiwa dan peralatan jiwa, tetapi jumlah master jiwa sejati mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon. Setidaknya ada 1 legiun master jiwa di pasukan lapangan Northwestern, dengan setidaknya 1.000 orang yang seluruhnya terdiri dari para master jiwa sejati. Meskipun mereka bukan penjaga pribadi Macan Putih, mereka hanya mendengarkan perintah dan perintah Duke Macan Putih. Kekaisaran Luostar memiliki total 10 legiun penguasa jiwa tersebut. Sayangnya, legiun penguasa jiwa ini terlalu kuat, ke titik di mana keluarga kerajaan Star Luo Empire tidak berani menyerahkannya kepada Duke Harimau Putih untuk dia komando. Seluruh pasukan lapangan Northwestern hanya ditugaskan 1 legiun tuan jiwa seperti itu. Huo Yuhao tidak bisa terbang secepat itu karena dia mengamati jejak pertempuran di tanah, tetapi hal baiknya adalah dia tahu dia menuju ke arah yang benar. Semakin jauh dia terbang, semakin dia mengerti betapa Kekaisaran Sun Moon ingin membunuh Duke Harimau Putih. Huo Yuhao bisa tahu dari mayat-mayat di tanah bahwa setidaknya ada 2 legiun insinyur jiwa mengejar Duke Harimau Putih dan pasukannya. Selanjutnya, 2 legiun ini adalah anggota tangan yang melindungi bangsa. Huo Yuhao telah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, legiun itu telah menjebak Huo Yuhao dan yang lainnya, yang akhirnya mengakibatkan Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya. Legiun itu adalah legiun jahat yang jahat, dan dari apa yang dikenakan para insinyur jiwa yang terbunuh, pasukan lainnya haruslah legiun insinyur jiwa Terror Claw. Kedua legiun ini memiliki peralatan tingkat atas, mereka adalah legiun insinyur jiwa peringkat binatang. Mereka dilengkapi dengan sejumlah besar alat jiwa tingkat atas, dan kekuatan bertarung rata-rata mereka sama dengan insinyur jiwa kelas 4 atau lebih tinggi. Selain itu, mereka sangat mahir dalam kerja tim dan kerja sama. Huo Yuhao terbang selama 1 jam lagi sebelum dia samar-samar bisa melihat gelombang cahaya berkedip di kejauhan. Lampu-lampu ini berkedip-kedip dengan kecepatan yang luar biasa, tidak sulit untuk melihat bahwa pertempuran itu sangat intens. Huo Yuhao menemukan arah yang benar, jadi dia tidak lagi harus menentukan tujuannya. Dia buru-buru mempercepat sebanyak yang dia bisa dan terbang ke arah itu. Dia bisa melihat bayangan dan sosok berkelap-kelip dengan sinar cahaya di udara di atas cakrawala. Kelompok ini sebagian besar dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah milik Evil Tyrant Soul Engineer Legion, yang alat jiwanya yang terbang berkilau dengan cahaya biru, dan kelompok lainnya milik Terror Claw Soul Engineer Legion, yang alat jiwanya berjenis terbang berkedip dengan cahaya keemasan gelap. Kedua legiun insinyur jiwa ini tersebar di udara, dan mempertahankan posisi insinyur jiwa mereka di udara begitu saja. Kubah biru melindungi Evil Tyrant Legion, sementara kubah emas gelap melindungi Terror Claw Legion. Huo Yuhao bisa melihat bahwa kekuatan jiwa dari kubah ini berasal dari alat jiwa berbentuk lonjakan di ujung alat jiwa tipe terbang mereka. Semua orang melepaskan kekuatan jiwa dari alat jiwa ini, dan kekuatan jiwa mereka berkumpul dan berubah menjadi kubah besar ini. Rasio mayat yang dilihat Huo Yuhao dalam perjalanan ke sini sangat mendukung para insinyur jiwa. Ada terlalu sedikit insinyur jiwa yang tewas, jumlah itu hanya sedikit lebih dari 10. Sementara Kekaisaran Bintang Luo telah meninggalkan terlalu banyak mayat. Penjaga pribadi Duke Harimau Putih menderita kerugian besar dan luka-luka, dan banyak orang yang seharusnya menjadi penguasa jiwa yang kuat terbunuh dalam aksi. 2 legiun insinyur jiwa yang melayang di udara sedang menembakkan sinar jiwa yang tebal ke tanah, berulang kali. Mereka tidak menembak di antara mereka sendiri atau dengan kebijaksanaan mereka sendiri,
alat jiwa yang mereka gunakan tampaknya memiliki efek gabungan. 3 hingga 5 orang membentuk satu tim, dan setiap sinar jiwa yang mereka tembakkan akan menyebabkan ledakan hebat di tanah di bawah mereka. Situasi di lapangan jauh lebih tragis dan berbahaya dibandingkan dengan para insinyur jiwa. Huo Yuhao memiliki kemampuan necromantik, dan ketika dia menjangkau dengan kekuatan spiritualnya, dia sudah bisa merasakan banyak gelombang spiritual di tanah. Roh-roh itu milik orang mati. Dibandingkan dengan 2 kubah yang berbeda di langit, ada juga kubah di tanah, dan mereka juga digunakan untuk pertahanan, tetapi mereka hanya bisa digambarkan sebagai warna-warni. Ada hampir 100 jenis cahaya yang berbeda, dan situasinya tampak sangat terpencar dan berantakan. Sudah jelas bahwa para master jiwa adalah kekuatan pertahanan utama di tanah. Penjaga pribadi Duke Harimau Putih tidak bisa berbuat banyak dalam pertempuran di tingkat ini, dan sebagian besar dari mereka yang mati di tanah terdiri dari penjaga pribadi Duke Harimau Putih. Ada 7 atau 8 orang melayang di antara 2 legiun insinyur jiwa di langit. Orang-orang ini tidak melepaskan serangan, dan hanya menonton medan perang dengan dingin. Mereka berada di dalam penghalang pelindung, tetapi Huo Yuhao masih bisa merasakan betapa kuat dan menakutkannya orang-orang ini. Huo Yuhao telah melihat mereka bertiga sebelumnya. Mereka adalah juri untuk turnamen insinyur jiwa elit Kota Radiant di Kota Radiant Kekaisaran Sun Moon, dan orang yang paling dikenalnya adalah pemimpin kelompok ini. Bukankah dia Starsky Douluo, Ye Yulin, yang telah memberinya jarum ilahi Sun Moon saat itu? Pada saat ini, jarum ilahi kelas 9 Sun Moon melayang di atas kepalanya. Selain itu, tidak hanya ada 1, ada 2. Huo Yuhao tidak perlu meminta untuk menebak secara samar bahwa penampilan Starsky Douluo di sini mungkin ada hubungannya dengan jarum ilahi Sun Moon yang telah dia berikan kepada White Tiger Duke saat itu. Pada saat ini, salah satu dari 2 jarum ilahi Sun Moon di atas kepalanya kemungkinan adalah yang diberikan Huo Yuhao kepada Dai Hao saat itu. Orang-orang yang tangguh ini, yang merupakan beberapa insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Sun Moon, tidak diragukan lagi menahan benteng di sini sehingga mereka dapat membasmi perlawanan apapun yang ada di tanah. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan diri dan menenangkan dirinya sebanyak yang dia bisa. Meskipun dia jauh lebih kuat dari dia terakhir kali, kekuatannya masih terlalu kecil dan lemah di medan perang seperti ini. Huo Yuhao adalah satu-satunya produk jadi dari Ultimate Soldier Plan, dan dia tahu bahwa dia harus menggunakan setiap sumber daya yang dia bisa untuk membalikkan keadaan, dan sumber daya itu tidak hanya terdiri dari kekuatan dan kemampuan. Huo Yuhao menurunkan ketinggiannya dan memindahkan kekuatan rohaninya ke arah tentara Kekaisaran Bintang Luo. Saat ini, dia bahkan tidak yakin apakah Duke Harimau Putih masih hidup. Situasi dengan cepat menjadi jelas. Kekaisaran Bintang Luo memiliki kurang dari 2.000 prajurit yang tersisa. Penjaga pribadi Duke Harimau Putih terdiri atas sekitar 13 hingga 1400 dari 2.000 tentara ini, dan mereka mengandalkan sekitar 5 hingga 600 tuan jiwa yang mempertahankan dengan kekuatan penuh mereka untuk nyaris mempertahankan situasi saat ini. Tak satu pun dari penguasa jiwa ini yang lemah, dan beberapa memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada 2 legiun insinyur jiwa di langit. Cincin jiwa mereka bersinar di tubuh mereka, dan bahkan yang paling lemah sekalipun memiliki 5 cincin jiwa. Keluarga kerajaan Star Luo Empire masih sangat mendukung tentara lapangan Northwestern. Legiun penguasa jiwa ini terdiri dari para guru jiwa terbaik di Kekaisaran Luo Star. Meskipun mereka telah kehilangan beberapa orang, mereka adalah alasan mengapa Duke Harimau Putih masih bisa menahan legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon sehingga pasukan lapangan Northwestern bisa mundur. Namun, wajah tuan jiwa ini dipenuhi dengan kelelahan, dan semua orang mengenakan ekspresi serius dan serius. Tak satu pun dari mereka akan takut pada insinyur jiwa di langit jika mereka 1 lawan 1, dan bahkan ada 4 Douluo berjudul di antara para master jiwa ini. White Tiger Duke masih berada di antara kelompok ini, tetapi dia tampak seperti berada dalam kondisi yang buruk, separuh tubuhnya hangus hitam, dan dia menopang dirinya sendiri dengan pisau sepanjang 1 yard saat dia memimpin pertempuran. Dia menderita luka parah. 3 titel Douluo lainnya menyebar dan terus bekerja sama dengan para master jiwa lainnya untuk mempertahankan kelompok. Mereka sepertinya telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa mereka juga. White Tiger Duke terengah-engah dengan napas berat. Matanya masih tetap teguh seperti biasanya, tetapi mereka sudah mengalir dengan tekad dan pengunduran diri yang suram pada nasib. Dia telah ditekan di bukit ini selama hampir 2 jam,
dan bala bantuan tidak mungkin datang untuk mereka, tidak peduli apa yang terjadi. Meskipun pasukan Kekaisaran Sun Moon telah memasuki pegunungan Mingdo, Duke Harimau Putih dan pasukannya mungkin akan dihilangkan hari ini jika dia tidak membuat keputusan segera. Dai Hao menurunkan suaranya dan menggeram, undang Douluo Biduk di sini. Putra tertua Dai Hao berdiri di sampingnya. Dai Yueheng, yang telah lulus dari Shrek Academy. 5 tahun telah berlalu, dan Dai Yueheng sekarang adalah sage jiwa 7 cincin yang kuat. Dia baru berusia 25 tahun, dan dia pasti dianggap elit di kalangan generasi muda. Dia bisa mewakili Akademi Shrek dalam pertempuran sebagai wakil pemimpin tim mereka saat itu, yang cukup menunjukkan bakatnya. Ya, Dai Yueheng mengakui, dan dia dengan cepat memanggil seorang pria tua yang berusia 70-an ke Dai Hao. Pria ini adalah salah satu dari 3 titel Douluo yang kuat dalam formasi Master Jiwa. Pria tua ini datang di samping Dai Hao, dan tiba-tiba mengangkat alisnya saat dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Sinar cahaya putih perak melonjak ke langit, dan sinar cahaya ini berselaput saat berubah menjadi payung besar dengan diameter lebih dari 50 meter. Payung ini menghalangi sinar jiwa dan yang lainnya yang turun dari langit, dan beberapa serangan ini bahkan termasuk serangan dari para insinyur jiwa kelas 8. Sinar jiwa dan meriam jiwa ini tidak hanya mendarat di permukaan payung. Serangan-serangan ini tampak seperti mereka segera diusir ketika mereka menyentuh sinar putih perak di permukaan payung, dan mereka diurai dan dikonsumsi oleh ruang tipis dan halus yang tak terhitung jumlahnya di udara. Karena itu, tidak ada ledakan yang terdengar. Pria tua ini adalah Komandan Legion Master Jiwa pertama Star Luo Empire, Biduk Douluo, Xuanji. Dia adalah salah satu dari judul Douluo yang milik generasi yang lebih tua di dalam Kekaisaran Bintang Luo, dan nama aslinya telah lama dilupakan, jadi dia selalu dipanggil Xuanji. Kekuatan jiwanya berdiri di peringkat 94, dan arwahnya adalah Payung Biduk. Dia berteman baik dengan White Tiger Duke generasi terakhir, dan satu generasi lebih tua dari Dai Hao. White Tiger Duke generasi sebelumnya memohon padanya untuk melindungi garis keturunan White Tiger, dan dia adalah salah satu kekuatan inti terkuat di kam White Tiger Duke. Wajah Biduk Douluo tampak agak pucat saat dia memblokir serangan yang menghujani dari langit. Ekspresinya juga sangat suram pada saat ini. Kekaisaran Sun Moon jelas telah merencanakan serangan mendadak mereka untuk waktu yang lama, dan keganasan serangan mereka melebihi harapan semua orang. Kekaisaran Sun Moon tidak mengirim pasukan mereka dengan cepat ke Kekaisaran Bintang Luo. Sebagai gantinya, mereka mengirim kekuatan tempur terkuat mereka melawan Duke Harimau Putih, Dai Hao, yang jelas berarti bahwa mereka telah merencanakan ini. White Tiger Duke adalah Marsal Angkatan Darat Northwestern Field, dan ia juga menjadi andalan bagi perimeter pertahanan barat Kekaisaran Bintang Luo. Begitu dia meninggal, Northwestern dan Western Field Army akan mengalami pukulan psikologis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Dai Hao bukan satu-satunya target penjajah. Mereka juga mengejar Legion Master Jiwa pertama Star Luo Empire, karena legion ini mewakili 10% dari Master Jiwa yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan. Master Jiwa lebih rendah daripada insinyur jiwa di medan perang jika legion bertarung melawan legion, tetapi jika Tuan Jiwa ini digunakan atau dikerahkan dengan cara lain, dampak dan kekuatan mereka akan sebanding dengan legion insinyur jiwa. Legion Master Jiwa pertama juga merupakan legion terkuat secara keseluruhan di antara 10 legion Master Jiwa Agung Star Luo Empire. Dari pengeboman yang tiba-tiba dari meriam-meriam stasioner kelas 9 itu sampai sekarang, Legiun Jiwa Pertempuran pertama telah kehilangan sekitar sepertiga dari Tuan Jiwa mereka. Harga yang menyakitkan ini dibayarkan sebagai imbalan atas kesempatan bagi sisa-sisa tentara lapangan Northwestern untuk mundur. Biduk Douluo telah meminta Duke Harimau Putih untuk memimpin pasukannya mundur sejak lama, tetapi Dai Hao bersikeras sebaliknya. Dia memimpin para pengawal pribadinya untuk menutupi bagian belakang, dan bekerja sama dengan Legiun Jiwa Guru pertama dari Big Dipper Douluo untuk melakukannya. Jika dia tidak melakukan itu, Legion Master Jiwa pertama mungkin akan dihancurkan sekarang. Namun, jika keadaan mereka saat ini dibiarkan bertahan, mereka masih tidak akan bisa lepas dari nasib pemberantasan dan kekalahan total mereka. Biduk Douluo datang di samping Duke Harimau Putih, dan menghela napas samar ketika melihat luka di seluruh tubuh Dai Hao. Cedera paling parah White Tiger Duke berasal dari jarum ilahi Sun Moon Starsky Douluo. Awalnya, Duke Harimau Putih memiliki jarum ilahi Sun Moon sendiri,
Tetapi Starsky Douluo mengambil jarum ilahi Sun Moon begitu ia muncul, dan bahkan menggunakan jarum ilahi Sun Moon ini untuk melukai Dai Hao. Jika Duke Harimau Putih tidak memiliki beberapa alat jiwa defensif di tubuhnya, dan jika bukan karena fakta bahwa jiwa bela dirinya kuat, dia mungkin akan mati karena serangan itu. Dai Hao mengangkat tangannya, dan lapisan cahaya putih dilepaskan dari tangannya. Cahaya putih ini meliputi dirinya dan Big Dipper Douluo di dalamnya. Mata Dai Hao masih seterang biasanya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata, "Paman Xuanji, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kita tidak bisa lepas dari nasib kita kehilangan setiap soldier jika ini terjadi." Petik 2. Biduk Douluo menatapnya dan berkata, "Apa rencanamu?" Dai Hao menurunkan suaranya dan berkata, "Saya adalah target mereka. Setelah beberapa saat, saya akan memerintahkan penjaga pribadi saya untuk menyerbu dan menyebar ke segala arah untuk menciptakan ilusi yang ingin saya keluarkan. Saya akan lari sendiri ke utara untuk menarik perhatian musuh. Anda akan mengambil Legion Master Jiwa pertama dan menerobos ke arah tenggara. Berlari sejauh yang Anda bisa, dan pertahankan sebanyak mungkin nyawa dan kekuatan. Pertahankan kekuatan Anda sehingga kami dapat membalas di masa depan." Petik 2. Tidak. Ekspresi Biduk Douluo berubah secara drastis ketika dia membalas dengan marah, "Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Ayahmu telah memberiku tugas untuk melindungi garis keturunan Harimau Putih. Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda dan melarikan diri? Jika saya melakukan itu, bagaimana saya bisa menghadapi ayahmu di akhirat?" Petik 2. Dai Hao berkata dengan tenang, "Paman Xuanji, sekarang bukan saatnya untuk berbicara tentang sentimen. Keputusan saya untuk masa depan kekaisaran saya. Tidak ada artinya jika semua orang mati dalam pertempuran di sini hari ini, dan saat ini, tidak ada cara kita dapat menangani kerusakan yang mungkin atau efektif terhadap orang-orang di langit. Pembentukan alat jiwa defensif kolektif mereka terlalu kuat, dan bahkan Transcendent Douluo mungkin tidak bisa menerobos. Anda harus pergi, dan Anda akan mengambil Yue Heng. Dia akan mengambil alih sebagai Duke Harimau Putih setelah kematianku. Waktu adalah esensi, Paman Xuanji, jadi Anda harus mendengarkan saya. Hanya aku yang akan tetap menarik perhatian mereka dan menciptakan kesempatan bagi kalian untuk bertahan hidup. Tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku juga, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup selama ada kesempatan. Kita tidak bisa melepaskan kekuatan penuh kita jika kita tetap bersama." Petik 2. Dada Biduk Douluo membusung keluar masuk. Dia mengerti dalam hatinya bahwa solusi White Tiger Duke adalah yang terbaik untuk saat ini. Tapi bagaimana dia bisa meninggalkan Dai Hao ketika dia menyaksikan Dai Hao tumbuh sejak dia masih kecil? "Paman Xuanji, silakan bergerak sementara semua orang masih memiliki kekuatan jiwa. Rencananya telah diputuskan, dan aku akan dengan mudah menyerahkan Yue Heng kepadamu." Petik 2. Dia mengusir penghalang keras yang baru saja dia lepaskan saat berbicara. Dia berbalik ke Dai Yue Heng di samping saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Kamu akan mengikuti kakek Xuanji, dan kita akan pecah dalam dua kelompok yang berbeda. Anda akan mendengarkan perintah kakek Xuanji setelah keluar. Apakah kamu mengerti?" Dai Yue Heng ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Bagaimana denganmu, ayah?" Dai Hao bergumam dengan dingin, "Aku akan keluar dari arah lain. Hanya dengan cara ini kita memiliki peluang lebih tinggi untuk keluar. Pergi, terserah kamu sekarang, Paman Xuanji." Petik 2. Biduk Douluo menghela nafas panjang saat dia menatap tekad yang dalam dan tekad di mata Dai Hao. Dia meraih Dai Yue Heng saat dia berbalik dan pergi. Bab 423, Krisis Harimau Putih. Tidak ada penundaan lagi. Setiap insinyur jiwa dari dua legiun rekayasa jiwa besar dari Kekaisaran Sun Moon membawa botol susu yang sesuai dengan peringkat mereka, masing-masing memiliki setidaknya 2. Namun, legiun penguasa jiwa Star Luo Empire tidak dilengkapi dengan cara yang sama. Di antara 3 kerajaan di benua Douluo, Kekaisaran Luo Bintang adalah yang paling tradisional. Mereka adalah orang-orang yang paling mengabaikan pengembangan alat jiwa. Karena ada terlalu banyak sekte tradisional di Kekaisaran Luo Star yang mendiskriminasi alat-alat jiwa, keluarga kekaisaran tidak dapat mengiklankan penggunaan alat-alat jiwa dalam skala besar. Hanya setelah Putri Jiu-Jiu berinteraksi dengan sekte Tang, mereka memutuskan untuk mulai menggunakan Suge Divine Crossbow Cannons. Itu hanya bahwa Kekaisaran Sun Moon telah berhasil menghancurkan meriam di perbatasan barat sebelum mereka bahkan bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Hanya beberapa meriam di kamp militer yang memiliki efek.
Melihat bahwa Biduk Douluo hendak membawa Dai Yueheng pergi, Duke Harimau Putih mengungkapkan ekspresi lembut di wajahnya yang bertekad. Sementara Dai Yueheng adalah orang yang agak sombong, ia menjadi jauh lebih baik setelah mengikuti ayahnya selama beberapa tahun. Selain itu, bakat kultivasinya bahkan melebihi Duke Macan Putih. Dengan kedua Dai Yueheng dan Dai Huabin di sekitar, garis keturunan Duke Macan Putih pasti akan bertahan melebihi dirinya. Namun, apakah krisis nasional ini akan? Dai Hao mengangkat kepalanya lagi setelah menghela nafas dalam diam. Dia sudah membuat keputusan. Dia hanya bisa membuat pilihan sekarang, dan hanya dengan mengorbankan pengawalnya Harimau Putih dan dirinya sendiri dia bisa menyelamatkan tuan-tuan jiwa itu. Perang itu brutal. Sebagai seorang komandan, ia harus tegas. Macan Putih, dengarkan perintah saya. Teriak Dai Hao. Jika Legiun Master Jiwa pertama mundur, pembelaannya di sini akan segera menghilang. Ketika itu terjadi, pengawal Macan Putihnya kemungkinan akan terbunuh oleh serangan alat jiwa udara meskipun kekuatan bertarung individu mereka dapat dibandingkan dengan salah satu atau dua Master Cincin Jiwa. Saat dia mengepalkan bibirnya erat-erat, Dai Hao memperhatikan semua saudara dan kawan yang mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Setelah perang setengah hari yang singkat ini, hanya ada sedikit lebih dari 1000 pengawal Macan Putih yang tersisa. Saudaraku, aku sudah mengecewakan kalian semua. Semua komandan di antara pengawal Macan Putih dengan cepat berkumpul di depan Dai Hao untuk menerima perintah mereka. Para komandan ini juga adalah penguasa jiwa, dan kultivasi mereka juga cukup tinggi. Dai Hao berkata, nanti, kita harus menutupi Legiun Jiwa pertama saat mereka mundur ke utara. Salah satu komandan terkemuka bertanya, Marsal, apakah kita menciptakan pengalih perhatian? Ya, Dai Hao mengangguk. Sekelompok komandan ini berlutut di tanah pada saat yang sama. Marsal, silakan mundur bersama dengan Legiun Jiwa Guru pertama. Mereka memahami Duke Macan Putih dengan sangat baik. Mereka secara alami bisa melihat tatapan tegas di matanya. Dai Hao tersenyum dan mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat mengangkat para komandan yang setia ini untuk berdiri. Apakah Anda pikir orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon akan membiarkan saya pergi jika saya berada di antara mereka yang mencoba melarikan diri? Lebih banyak orang bisa melarikan diri jika aku umpan. Macan Putih seperti kita tidak bisa pengecut, mengingat kita memimpin pasukan lapangan Northwestern. Apakah kalian semua rela mati bersamaku? Petik 2. Marsal, mereka semua berseru dengan sedih. Mereka tidak takut mati, dan rela mengorbankan hidup mereka untuk Duke Harimau Putih. Hanya saja mereka tidak bisa menonton tanpa daya ketika Duke Harimau Putih binasa bersama mereka. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Ini adalah perintah. Kalian semua harus mengerti bahwa tidak ada yang bisa mengubah arah saya setelah saya memutuskan. Pergi dan siapkan. Setelah saya bergerak, kalian semua akan mengikuti saya. Cepat. Sekelompok komandan menahan air mata mereka saat mereka berbalik. Air mata Dai Hao akhirnya mengalir saat dia melihat punggung mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat sinar jiwa yang datang dari langit. Jika ada kehidupan berikutnya, aku bersedia menjadi saudara dengan kalian semua lagi. Maaf aku tidak bisa melindungi kalian semua. Dia mengepalkan tinjunya, dan pembuluh darah di lengannya menjadi sangat jelas. Auranya mulai naik dengan cepat, dan 9 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Aura yang dilepaskannya sangat liar, dan bahkan Starsky Douluo Ye Yulin dan individu kuat lainnya bisa merasakannya dengan jelas. Tanda pisah. Ye Yulin berkata dengan dingin, Duke Harimau Putih akan habis-habisan. Bersiaplah untuk melepaskan semua kekuatanmu. Saat dia berbicara, tubuhnya juga bersinar terang. Sejumlah besar kekuatan jiwa dituangkan ke dalam jarum ilahi Sun Moon-nya. Dia hanya punya satu tujuan, bunuh Dai Hao. Selama Duke Harimau Putih ini sudah mati, semua pertahanan di sisi barat Kekaisaran Luo Bintang akan dikompromikan. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa kehadiran White Tiger Duke dapat mempengaruhi gambaran besar seperti itu. Apakah itu Kekaisaran Luo Bintang, Kekaisaran Jiwa Surgawi atau Kekaisaran Dowling, dia percaya bahwa mereka berada di puncak kehancuran. Dunia ini sudah menjadi milik alat jiwa. Sementara ketiga kerajaan ini mulai menyadari hal ini dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih sedikit terlambat. Tepat ketika hal-hal menjadi tegang antara kedua belah pihak dan pertempuran hampir mencapai akhirnya, aura aneh tiba-tiba memenuhi seluruh tempat.
Mata vertikal mawar emas tiba-tiba terbuka di langit tanpa peringatan apapun. Itu muncul antara dua legiun rekayasa jiwa di langit dan pengawal macan putih yang tersisa di tanah. Ketika itu muncul, sinar jiwa yang melesat ke tanah akan langsung dialihkan oleh kekuatan aneh ketika mereka berada dalam diameter 100 meter darinya. Sinar jiwa ini kemudian tidak dapat menimbulkan ancaman. Pola Sunray Rose Gold perlahan menyebar. Di bawah pengaruh pola ajaib ini, segala sesuatu di daerah itu berubah aneh. White Tiger Duke mendengar suara yang dikenalnya di kepalanya. Apakah kamu tidak akan melaksanakan rencanamu? Apa yang kamu tunggu? Ketika dia mendengar suara ini, Daihuo pertama kali terkejut. Setelah ini, dia segera mengingat sesuatu, dan mengungkapkan ekspresi senang di matanya. Dia berteriak, "Macan putih, ikuti aku." Legion Master Jiwa pertama, mundur. Petik 2. White Tiger Duke adalah yang pertama bergerak, dan dia memimpin pengawalnya ke utara. Dia memimpin serangan, dan dengan cepat menyerbu ke kejauhan. Dia sengaja berlari sangat cepat, dan memperlebar jurang antara dirinya dan pengawalnya. Dia tahu bahwa dia adalah target terpenting musuh-musuhnya. Semakin dekat anak buahnya dengannya, semakin cepat mereka akan mati. Di sisi lain, biduk Douluo sudah mulai robek. Dai Yueheng, yang berencana menyelamatkan ayahnya, memimpin legiun jiwa pertama menuju tenggara. Angka-angka naik sekitar 5 meter dari tanah dan terbang ke arah itu menggunakan alat jiwa tipe terbang yang telah mereka siapkan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melindungi pengawal harimau putih dan melarikan diri sejauh ini. Tanpa pengawal macan putih membebani mereka sekarang, mereka mampu melarikan diri lebih cepat. Dai Hao terbang maju dengan semua kecepatannya. Mengingat kemampuannya sebagai titol Douluo, kecepatannya sangat tinggi meskipun dia bukan master jiwa tipe agility. Namun, ia merasa sangat aneh bahwa para insinyur jiwa di langit tidak melepaskan serangan habis-habisan mereka terhadapnya meskipun ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Bahkan jika serangan Starsky Douluo bisa mencakup wilayah yang luas, apakah dia benar-benar sangat percaya diri? Namun, White Tiger Duke tidak tahu bahwa semua insinyur jiwa, termasuk Ye Yulin, melihat sesuatu dengan sangat berbeda. Sama seperti Dai Hao mendengar suara misterius itu, Starsky Douluo dan setiap insinyur jiwa mendengar suara misterius itu juga. Saya berasal dari Gereja Roh Kudus, dan saya ditugaskan oleh pemimpin saya untuk membantu Anda semua. Saya akan menggunakan teknik rahasia untuk membekukan semuanya di bawah. Setelah itu, kamu bisa menyerang mereka dengan sekuat tenaga dan menghancurkannya. Suara dingin terdengar di kepala semua orang. Bahkan Starsky Douluo tergerak, meskipun dia biasanya orang yang sombong. Mereka berada dalam formasi pertahanan yang dibentuk oleh beberapa ratus insinyur jiwa yang bekerja bersama. Bahkan Douluo Transcendent tidak akan bisa menembus formasi ini dengan mudah. Itu adalah kombinasi dari kekuatan beberapa ratus insinyur jiwa. Meskipun penghalang pelindung besar ini tidak sepenuhnya dapat ditembus, ia harusnya mampu menahan beberapa serangan dari Ultimate Douluo. Ini juga kartu truf terkuat dari 5 legiun rekayasa jiwa tangan Sun Moon Empires yang melindungi bangsa. Namun, orang dengan suara misterius itu masih dapat mengirimkan niat spiritualnya bahkan dalam kondisi seperti itu. Itu menunjukkan betapa kuatnya kekuatan spiritualnya. Selanjutnya, Ye Yulin merasakan perasaan yang sangat akrab ketika dia mendengar suara itu, meskipun dia tidak bisa mengingat di mana dia mendengarnya sebelumnya. Namun, dia masih memilih untuk mempercayai suara misterius itu karena dia tidak punya pilihan lain, mengingat apa yang terjadi di bawah. Cahaya yang dilepaskan dari mata vertikal kirmizi emas menelan seluruh area di bawah, dan seluruh pasukan Duke Macan Putih yang tersisa sangat terpengaruh. Semua dari mereka mengalami disorientasi, dan pertahanan mereka terhadap serangan udara melemah secara signifikan. Ye Yulin tidak akan melupakan kesempatan seperti itu. Dia segera mengarahkan tangan kanannya ke bawah dan berteriak, "Serangan habis-habisan." Sinar jiwa segera menghujani. Jarum ilahi Sun Moon-nya yang baru saja terisi penuh melepaskan seberkas cahaya keemasan ke arah Dai Hao, yang telah mengekspos dirinya sendiri. Tiba-tiba, ada adegan berdarah di bawah ini. Seiring dengan koordinasi mata vertikal mawar emas, terjadi pembantaian. Potongan cahaya berdarah bersinar, dan kehidupan dengan cepat diambil. Hanya pertahanan beberapa master jiwa yang masih efektif. Meski begitu, mereka masih sepenuhnya dimusnahkan setelah beberapa waktu. Setelah Ye Yulin melepaskan jarum ilahi Sun Moon-nya, ia segera mengambil botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya.
Sementara Sun Moon Divine Needle-nya kuat, itu sangat menguras kekuatan jiwanya. Dia sudah menggunakannya 2 kali hari ini. Sebagai seorang insinyur jiwa, dia tahu bahwa dia harus menjaga dirinya di puncaknya di wilayah musuh. Dia tidak terus menyerang. White Tiger Duke pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saat ia memulihkan kekuatan jiwanya, Ye Yulin memantau situasi di bawahnya. Ketika dia melihat pengawal macan putih dan insinyur jiwa dari Legion Master Jiwa pertama Star Luo Empire terbunuh, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mata vertikal muncul pada waktu yang sangat aneh. Jika dia dikirim oleh Yang Mulia, mengapa dia tidak segera menunjukkan diri? Lebih jauh, mengapa dia tidak mendiskusikannya dengan kami sebelum dia muncul? Setelah memikirkan semua ini, Ye Yulin tiba-tiba terkejut. Dia berteriak, "Berhenti!" Suaranya ditransmisikan melalui alat jiwa memperkuat suara. Insinyur jiwa dari Legiun Rekayasa Jiwa Teror Claw dan Legiun Rekayasa Jahat Tyrant Jiwa bisa mendengarnya dengan jelas. Pasukan insinyur jiwa sangat disiplin. Mereka perlu berkoordinasi dengan sangat baik dalam barisan mereka untuk melepaskan kekuatan bertarung terbesar mereka. Semua insinyur jiwa berhenti seketika, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Sepertinya tidak ada yang salah di bawah ini. Jeritan tragis dan tangisan sedih bisa didengar. Pengawal White Tiger yang tersisa dengan cepat berkumpul. Duke Harimau Putih telah menghilang di bawah serangan jarum ilahi Sun Moon Ye Yulin dan hanya ada kawah besar di tanah tempat ia berdiri. Segalanya tampak sangat normal. Namun, Ye Yulin merasa ada yang tidak beres. Lepaskan penghalang, perintah Ye Yulin. 2 legiun insinyur jiwa mempercayainya. Bagaimanapun, sepertinya semuanya telah diputuskan. Itu tidak mungkin bagi mereka yang ada di tanah untuk menyerang mereka atau terbang ke langit. 2 penghalang jiwa besar pelindung dengan cepat ditarik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu dengan alat jiwa di belakang punggung setiap insinyur jiwa. Ketika pelindung jiwa pelindung ini ditarik, ekspresi Ye Yulin tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan marah, "Tidak. Itu ilusi." Petik 2. Ya, dia bisa segera merasakan gelombang spiritual yang intens saat rintangan ditarik. Jika bukan karena fakta bahwa ia waspada, ia mungkin tidak akan memperhatikan gelombang spiritual ini sama sekali. Namun, undulasi spiritual ini tidak ditujukan ke tanah. Mereka jelas menelan pasukan udara. Jika orang itu sebelumnya membantu mereka, mengapa gelombang spiritualnya melanda mereka? Sementara penghalang jiwa pelindung bersama sangat kuat, masih ada satu masalah, itu benar-benar mengisolasi dunia luar. Akibatnya, mereka tidak bisa merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya. Begitu dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, Ye Yulin tidak bisa diganggu dengan melestarikan kekuatan jiwanya lagi. Jarum ilahi Sun Moon-nya segera berbalik dan menghadap ke mata vertikal mawar emas sebelum menembakkan sinar cahaya yang intens. Sinar cahaya emas perak ini segera berubah ilusi dan menghilang ketika mendekati mata vertikal mawar emas itu. Seketika, semua yang ada dalam pandangan semua insinyur jiwa benar-benar berubah. Tidak ada lagi adegan berdarah di bawah ini. Ya, ada banyak lubang yang hancur berantakan di tanah. Namun, tidak ada satupun mayat. Legion Master Jiwa pertama sudah lenyap. Setelah sekian lama, mereka sudah terbang lebih dari 5 km dengan alat jiwa tipe terbang mereka. Pengawal macan putih juga telah menghilang dari pandangan mereka. White Tiger Duke tidak terlihat. Yang membuat Ye Yulin semakin tertekan adalah dia tidak tahu siapa yang melepaskan mata vertikal mawar emas. Mengingat seberapa kuat keterampilan jiwa ilusi itu setidaknya harus menjadi karya dari Dou Luo berjudul yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Kejar mereka. White Tiger Duke tidak akan meninggalkan pengawalnya. Dia pasti ada di sana. Saat dia berbicara, Ye Yulin dengan cepat mengaktifkan alat jiwanya yang terbang dan mengejar pengawal White Tiger. Tanda pisah. Sama seperti Ye Yulin dan yang lainnya sedang menyerang dengan semua kekuatan mereka, Dai Hao menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa mendengar ledakan luar biasa di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka, tetapi sinar jiwa ini masih menyerang tempat asli mereka. Mereka tidak mengejar mereka. Mata vertikal mawar emas masih berkedip terang di langit. Ini, keraguannya langsung berubah menjadi kegembiraan yang ekstrim. Dia mengerti bahwa seseorang pasti telah menggunakan beberapa metode untuk mengarahkan 2 legiun insinyur jiwa, dan membuat mereka berpikir bahwa mereka masih berada di tempat asalnya. Ketika dia mendengar suara itu sebelumnya,
dia bisa mengatakan bahwa itu adalah suara yang akrab. Itu terdengar seperti orang yang memberinya jarum ilahi Sun Moon sebelumnya. Setelah dia menyadari semua ini, Dai Hao tidak repot-repot berlari jauh lagi. Jika dia ingin melarikan diri, dia memiliki banyak peluang untuk melakukannya sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yulin atau seberapa ajaib jarum ilahi Sun Moon-nya, itu tidak masalah baginya untuk melarikan diri dari jangkauan deteksi jarum ilahi Sun Moon Ye Yulin yang diberikan kemampuannya. Namun, dia masih kembali tanpa ragu-ragu. Ini karena dia harus pergi dengan saudara-saudaranya bahkan jika dia ingin melarikan diri. Mereka akan bertahan hidup bersama atau mati bersama. Dai Hao kembali ke pengawalnya Macan Putih dan berteriak di atas suaranya, "Macan Putih, larilah dengan sekuat tenaga. Jangan pedulikan apa yang terjadi di belakang. Ini satu-satunya kesempatan kita." Dia hanya berharap bahwa individu yang kuat akan dapat menunda Ye Yulin sedikit lebih lama. Sementara dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk melarikan diri dengan begitu banyak pengawal Harimau Putih, dia tidak punya pilihan saat ini. Pada saat ini, dia melihat seberkas cahaya menembus mata vertikal mawar emas di kejauhan, dan serangan udara di tanah sudah berhenti. Setelah ini, dia mendengar Ye Yulin menderu dengan marah sebelum dua legiun rekayasa jiwa menyerang lagi. Mereka terbang sangat cepat ke arah mereka. Apakah kita masih tidak bisa melarikan diri pada akhirnya? Dai Hao mengungkapkan tatapan yang hilang di matanya. Namun, ini sudah merupakan hasil terbaik yang bisa mereka raih. Setidaknya orang-orang dari Legiun Master Jiwa pertama telah pergi. Masih ada secercah harapan bagi kekaisaran. Dai Hao tidak pengecut, dan ada pandangan tegas di matanya. Saat dia hendak terbang untuk melawan musuh-musuhnya, suara misterius itu terdengar lagi. Selain itu, suaranya sekarang mencapai setiap pengawal Macan Putih. Macan Putih, terus berlari ke depan dan memasuki pintu hitam di depan Anda. Saat Anda masuk, jangan bertindak sembarangan apapun yang Anda lihat. Ini satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Cepat, atau kalau tidak akan terlambat. Pada akhirnya, suara itu terdengar sangat cemas. Dai Hao tertegun dan cepat berbalik. Dia terkejut menemukan bahwa beberapa pintu hitam pekat telah muncul di belakangnya. Ada 12 pintu ini. Setiap pintu memiliki lebar sekitar 3 meter dan tinggi 10 meter. Mereka mengeluarkan perasaan yang sangat misterius. Pola iblis yang luar biasa di sekitar pintu-pintu ini mengungkapkan aura menyeramkan. Pada titik ini, ketegasan Dai Hao terungkap. Dia tidak ragu dan langsung memberi perintah. Masukkan pintu hitam itu secara berurutan. Jangan sampai ada kebingungan. Cara terbaik untuk memasuki pintu-pintu itu bukan hanya dengan berlari ke arah mereka. Pengawal Macan Putih harus mengadopsi formasi yang ketat dan rapi. Pengawal Macan Putih sudah siap mati. Namun, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan senang hati sekarang karena mereka ditawari secercah harapan. Jika mereka bisa hidup, siapa yang mau mati? Seketika, pengawal White Tiger yang pas berlari menuju 12 pintu hitam itu. Namun, mereka mencoba yang terbaik untuk mempertahankan formasi mereka saat mereka menyerang, dan tidak berantakan ketika mereka melarikan diri. Dai Hao tidak pergi. Dia naik ke langit. Dia sudah menghitung dengan sangat jelas bahwa selama periode waktu singkat mereka ditawarkan, pengawal White Tiger-nya akan berada dalam jangkauan serangan dari 2 legiun rekayasa jiwa sebelum mereka memasuki pintu hitam. Dia tidak akan pergi sampai pengawal Harimau Putih terakhir aman. Bagaimana Duke Macan Putih bisa menjadi biasa, mengingat bawahannya bersedia mengambil risiko hidup mereka untuknya. Dia mendengar desahan dan tanpa sadar menoleh ke satu sisi. Dia hanya melihat sosok hitam mengambang tidak jauh darinya. Orang ini benar-benar tertutup hitam dan dia bahkan mengenakan tutup kepala yang menutupi penampilannya. Dari bentuk tubuhnya, sepertinya dia adalah pria yang ramping. White Tiger Duke, mengapa kamu tidak pergi? Pria berbaju hitam ini ternyata mengubah suaranya. Dia terdengar rendah dan serak sekarang. Dai Hao menjawab, saya tidak pernah meninggalkan tentara di bawah saya. Bahkan jika kita harus mundur, aku harus menjadi orang terakhir. Petik 2. Pria berpakaian hitam itu bertanya, tidakkah menurutmu itu sangat bodoh? Anda hanya dapat melindungi kehidupan lebih banyak warga Kekaisaran Bintang Luo jika Anda masih hidup. Petik 2. Dai Hao tertawa. Tawanya terdengar sangat bebas dan mudah, tentu saja aku tahu betapa bodohnya itu. Namun, inilah yang dipercaya Macan Putih. Bahkan jika saya bodoh, saya harus tetap setia pada kepercayaan ini. Saya memiliki keturunan,
jadi bagaimana jika saya mati? Terima kasih Pak, Anda harus menjadi orang yang membantu kami. Kamu pasti orang yang sama dari sebelumnya, benar kan? Petik 2. Pria hitam tetap terdiam beberapa saat sebelum menjawab, apakah Anda benar-benar berencana untuk menjadi yang terakhir pergi? Ya, Dai Hao menjawab pertanyaannya dan 9 cincin jiwanya terlintas. Baiklah, aku akan tinggal bersamamu, kalau begitu. Lelaki hitam itu terdengar seperti sedang dilema. Namun, dia juga terdengar sangat lega ketika dia selesai berbicara. Tuan, Anda tidak harus melakukan ini. Anda sudah cukup membantu kami. Petik 2. Berhentilah bicara omong kosong dan bersiaplah untuk menerima musuh kita. Aku harap bawahanmu bisa berlari lebih cepat. Saat dia berbicara, pria berbaju hitam menghilang ke udara. Setelah beberapa detik, mata vertikal mawar emas muncul 1000 meter jauhnya di udara dan menghalangi kemajuan pasukan insinyur jiwa. Awalnya, Ye Yulin bisa menembakkan Sun Moon Divine Needle-nya segera, karena Dai Hao berada dalam jangkauan. Namun, dia sangat terkuras setelah menembakkan Sun Moon Divine Needle-nya 2 kali. Dia sudah mulai mempersiapkan alat jiwa lainnya, yang masih sangat mengancam di tangannya. Namun, mata vertikal mawar emas muncul kembali sebelum dia bisa mengunci Duke Macan Putih. Terlebih lagi, semua yang ada di depannya menjadi buram begitu muncul. White Tiger Duke dan pengawalnya segera menjadi sangat tidak jelas. Jika mereka tidak jelas, bagaimana bisa Ye Yulin mengunci Dai Hao? Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Semua insinyur jiwa memiliki perasaan yang sama. Idiot, kamu sedang mencari mati. Ubah dia menjadi sampah. Ye Yulin berteriak. Sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir ke mata vertikal emas. Ketika sinar jiwa ini masih puluhan meter jauhnya dari mata vertikal langsung berubah menjadi gelembung dan menghilang. Namun, penampilannya juga menyebabkan legiun insinyur jiwa berhenti. Sebelum para insinyur jiwa bahkan bisa bereaksi, mata vertikal mawar emas diam-diam muncul lagi di udara setelah sinar jiwa melewatinya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika ini adalah ilusi, itu harus diciptakan oleh seorang guru jiwa. Mengapa ia bisa menghilang dengan sendirinya saat akan diserang, dan muncul kembali setelah itu? Kemampuan macam apa ini? Secara alami, mereka tidak tahu bahwa inilah yang mampu dilakukan Huo Yuhao setelah kekuatan rohaninya mencapai ranah material konkret. Mata vertikal mawar emas diciptakan oleh Huo Yuhao, tapi itu bukan hanya ilusi. Selama Huo Yuhao mau, dia bisa mewujudkannya. Faktanya, semua ilusi yang telah mempengaruhi mereka sebelumnya diciptakan oleh mata vertikal ini. Perbedaan terbesar antara dunia nyata material dan konkret imaterial adalah bahwa kekuatan spiritual di dunia nyata imaterial hanya bisa menelurkan avatar spiritual yang bisa mendeteksi dan mensurvei sesuatu, tetapi tidak melakukan apapun yang konkret. Kekuatan spiritual Huo Yuhao dalam bidang material konkret adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Dalam wilayah tertentu, perpanjangan tubuhnya ini memiliki beberapa kekuatannya. Huo Yuhao bisa menarik ekstensi ini hanya dengan pikiran. Ketika dia melepaskan dan menarik ekstensi ini, dia berhasil memperlambat kemajuan 2 legiun insinyur jiwa. Huo Yuhao tidak mungkin mengalahkan Starsky Douluo dalam duel. Namun, dia bisa menggunakan segala macam taktik yang membingungkan melalui kekuatan spiritual dan mata rohnya. Di medan perang yang begitu besar, menangkapnya akan sangat sulit. Selama Huo Yuhao tidak mempertaruhkan nyawanya, itu akan membutuhkan Douluo Transcendent untuk menguncinya dengan kekuatan spiritualnya. Orang lain mungkin takut jarum ilahi Sun Moon Ye Yulin, tapi Huo Yuhao tidak. Jarum ilahi Sun Moon-nya tidak bisa mengunci Huo Yuhao kecuali Affiliate Tyrant King membantu Ye Yulin dengan tepat menargetkannya. Cara terbaik untuk menargetkan Huo Yuhao adalah area serangan efek atau alat jiwa yang kuat, dan juga akan tergantung pada kultivasi seseorang. Namun, Huo Yuhao bisa memprediksi banyak hal. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih bisa memilih untuk melarikan diri. Sementara kekuatan bertarungnya tidak banyak di medan perang, keterampilan bertahannya jauh lebih baik daripada kebanyakan titlet Douluo. Namun, menggunakan kekuatan spiritualnya di dunia material beton masih cukup menguras tenaga. Bagaimanapun, Huo Yuhao adalah satu-satunya yang terpisah dari Ultimate Douluo dan mereka yang memiliki kultivasi spiritual yang sama yang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan keterampilan jiwa. Dalam hal penanaman spiritual, Huo Yuhao bisa dibandingkan dengan tipe Douluo bertipe spiritual biasa.
Saat mata vertikal Rose Gold muncul sekali lagi, segalanya menjadi buram di depan Starsky Douluo lagi. Ekspresinya juga berubah serius, dan amarahnya bertambah. Mengingat pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa orang ini tidak ingin bertengkar dengannya. Mereka tidak akan melakukan banyak trik jika sebaliknya. Mengingat dua legiun insinyur jiwa yang dia miliki bersamanya, dia yakin bertarung dengan Douluo utama. Ye Yulin mendengus dan berkata, meledakkan seluruh wilayah lurus ke depan dan berjarak antara 500 dan 1000 meter. Pastikan sudut yang tertutupi adalah 180 derajat. Temukan pria itu. Petik 2. Di bawah komandonya, semua insinyur jiwa mulai bergerak. Mereka mengubah sinar jiwa mereka menjadi meriam jiwa, dan cangkang peledak dengan cepat memenuhi udara. Ye Yulin mengungkapkan senyum dingin. Aku tidak percaya aku tidak bisa meledakkan seluruh tempat ini dan membuatmu muncul. Anda harus berada dalam jangkauan untuk menggunakan keterampilan jiwa Anda. Wilayah yang dia perintahkan legiun insinyur jiwa untuk diliput sangat luas. Ledakan luar biasa yang terjadi membuat langit benar-benar merah. Badai energi yang dihasilkan dari ledakan mengamuk, dan lampu-lampu menakutkan menyala. Setiap kali mereka melintas, udara akan mulai terdistorsi dengan geram. Huo Yuhao sudah berbalik dan melarikan diri saat Ye Yulin memerintahkan dua legiun insinyur jiwa. Ye Yulin terlalu kejam, dan Yuhao tidak mungkin menangani serangan seperti itu. Begitu dia terjebak dalam ledakan, tiruannya pasti akan diatasi. Mengingat kemampuan Ye Yulin dan semua insinyur jiwa kelas 8 dan 9 bersamanya, Huo Yuhao akan terbuang sia-sia oleh alat jiwa canggih mereka begitu posisinya terungkap. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ketika ledakan terjadi, 7 hingga 8 tokoh juga dengan cepat terbang keluar dari dua legiun insinyur jiwa. Mereka maju ke arah yang berbeda saat mereka mengejar pengawal White Tiger yang mundur. Insinyur jiwa ini adalah beberapa yang terkuat di Kekaisaran Sun Moon. Secara alami, mereka mengerti apa cara paling efektif untuk menghadapi ilusi. Mereka sempat melihat sekilas pintu hitam tadi. Meskipun mereka tidak tahu apa pintu-pintu itu, mereka secara kasar bisa menebak bahwa pengejaran mereka akan gagal ketika pengawal macan putih ini memasuki pintu-pintu itu. Mereka harus menghentikan mereka mundur. Huo Yuhao tidak kembali ke pihak Duke Harimau Putih. Dalam keadaan seperti itu, dia tahu bahwa mereka hanya bisa menang dengan terkejut, dan menunda insinyur jiwa yang masuk. White Tiger Duke tidak takut bahkan terhadap segelintir insinyur jiwa yang maju ke arah mereka. Dia terbang ke langit, dan cincin jiwanya yang ketiga dan kelima bersinar cerah, memunculkan transformasi Vajra Macan Putih dan transformasi Devil God Macan Putih. Tubuhnya langsung tumbuh setinggi lebih dari 3 meter, dan otot-ototnya menggembung. Aura yang mendominasi, bersama dengan niat membunuh yang kuat, menyambut insinyur jiwa yang masuk. Di antara 7 insinyur jiwa, 3 dari mereka adalah insinyur jiwa kelas 9, termasuk Ye Yulin. 4 yang tersisa adalah insinyur jiwa kelas 8. Jika insinyur jiwa ini tidak dilengkapi dengan alat jiwa, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan White Tiger Duke yang diberikan kekuatan jiwa bela diri mereka. Bahkan jika White Tiger Duke tidak bisa menantang mereka semua, kekuatannya masih dekat dengan kemampuan gabungan mereka. Insinyur jiwa tingkat lanjut mencurahkan energi mereka untuk penelitian alat jiwa, dan dengan demikian kekuatan bertarung individu mereka cukup lemah. Ye Yulin terbang di tengah kelompok. Jarum ilahi Sun Moon di atasnya juga sudah mulai mengisi. Dia tahu bahwa White Tiger Duke tidak akan mudah ditangani. Tanpa Sun Moon Divine Needle yang merusak, mereka tidak akan bisa membunuh Dai Hao dengan cepat. Jika yang lain mampu menghentikan Dai Hao dan dia melakukan pukulan fatal, semuanya akan diselesaikan. Sedangkan untuk musuh yang tersembunyi, posisinya akan segera terungkap saat dia berani muncul. Dia juga akan dibunuh. Saat ini, kedua jarum ilahi Sun Moon sedang diisi. Ye Yulin tidak tahu bahwa strategi ini akan membawanya ke masalah besar. Sesosok diam-diam merangkak ke arahnya. Dalam hal alat jiwa, Ye Yulin adalah salah satu yang terkuat di seluruh benua. Namun, indranya tidak lebih baik daripada Titol Douluo biasa, sementara orang yang merayap lebih dekat dengannya adalah Eye of the Asura, yang kekuatan spiritualnya telah mengejutkan bahkan Dewa Bis, di Tian. Huo Yuhao tahu tujuan para insinyur jiwa ini. Selama Dai Hao masih ada, mereka tidak akan menyerah terhadap serangan mereka. Untuk menyelamatkan Duke Harimau Putih, cara terbaik adalah bertarung. Saat ini, Huo Yuhao mengikuti di belakang Ye Yulin. Dia tidak menggunakan alat jiwa untuk membantunya dalam terbang,
tetapi kultivasinya sendiri. Sementara Ye Yulin terbang sangat cepat, ia masih terbang di belakang insinyur jiwa lainnya, karena ia perlu mengisi Sun Moon Divine Needle-nya dan menemukan Dai Hao. Dia adalah titik paling belakang dari pengepungan mereka. Huo Yuhao memperkirakan kekuatan spiritualnya. Di bawah pengaruh tiruannya, dia percaya bahwa dia tidak akan ditemukan bahkan jika dia berada dalam jarak 50 meter dari Ye Yulin. Namun, jika dia beringsut lebih dekat, dia tidak yakin apa yang akan terjadi. Selain itu, dia juga percaya bahwa Ye Yulin sudah mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Starsky Douluo merupakan ancaman terbesar baginya dan Duke Macan Putih dari semua insinyur jiwa ini. Kekuatan ofensif Sun Moon Divine Needle milik Starsky Douluo terlalu menakutkan. Banyak titul Douluo tidak mampu menangani kekuatan bahkan serangan tunggal dari Sun Moon Divine Needle-nya. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika mereka menyelesaikan Starsky Douluo terlebih dahulu. Ketika Huo Yuhao berada 50 meter jauhnya, dia berhenti mendekat. Sebaliknya, dia diam-diam mengikuti Starsky Douluo saat dia semakin mendekati Dai Hao. Agar tidak menembaki bawahannya, Dai Hao sudah terbang ke langit. Insinyur jiwa ini tidak memiliki masalah dengan pengawal macan putih melarikan diri. Mereka puas selama Duke Harimau Putih terbunuh. Saat insinyur jiwa mendekat ke Dai Hao, jarum ilahi Sun Moon Ye Yulin akan segera selesai diisi. 2 insinyur jiwa kelas 9 lainnya dan 4 insinyur jiwa kelas 8 bertindak hampir bersamaan. Tanpa pengecualian, alat jiwa mereka semua tipe kontrol. Jaring cahaya dan sinar kelumpuhan jiwa yang kuat dilepaskan ke arah White Tiger Duke. Mata Dai Hao bersinar saat dia menyaksikan serangan yang masuk. Percikan putih langsung muncul dari tubuhnya. Saat tubuhnya bergetar di udara, ia melepaskan keterampilan jiwanya yang ketujuh, tubuh sejati jiwa martialnya. Saat dia akan mempertaruhkan hidupnya, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Dalam sekejap, harimau putih besar itu menghilang di udara tipis, sementara Starsky Douluo merasakan ancaman besar pada saat itu. 2 sosok muncul di belakang Ye Yulin pada saat yang sama. Salah satunya adalah Dai Hao, yang sudah dalam bentuk macan putih sekarang. Sosok lainnya adalah Huo Yuhao, yang masih berpakaian hitam. Itu terlalu tiba-tiba, dan Ye Yulin tidak dapat bereaksi pada waktunya.